pertanyaannya dari teman-teman. Ntar dulu, gue buka Oh, dulu ini dong. juga udah live stream ya? Iya, Oh ya, mangga. sebentar. Udah live stream juga tuh sama Pak Gatot. Udah dibuat tuh. Oh ya udah. Oke, Oke baik. oke, mangga mangga. Buka dulu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita boleh. belajar lagi Key Management Ratio. Ini kali kedua. Karena ini buku baru dan kontennya berbeda dengan yang lalu, kita akan banyak adjustment. Kali ini modelnya menurut Emil harus ada yang volunteer untuk membantu memandu pengerjaan PR. Nah, jadi nanti mungkin pengerjaan PR duluan kayaknya Emil ya. Terus baru Emil jelaskan dan kita bahas kasus gitu gitu atau gimana? Mil, halo. Halo, Ya, ngerjain PR dulu halo. apa Ya, dibahas dulu? oh enggak. Ini aku pakai ini aja kok, coba namanya. Ini pakai materi dulu aja. Oh, Jadi dari materi dulu ya. materinya, gitu kan. Nah, nanti kalau yang apa, nanti PR kita bahas bareng aja, gitu kan. Jadi aku coba materinya sesingkat mungkin ya 20 menit kurang. Cuman nanti PR-nya tuh gini, jadi nanti kita bahas bareng. Kenapa perlu PR itu? Karena memang gini, apa materi ini kan apa ya? Ini kan kayak semacam kita tuh agak deep learn ya sebenarnya ya. Jadi Hmm, maksudnya belajar itu agak dalam. Jadi gue tuh masih kemarin tuh berusaha coba iterasi. Setelah dipikir-pikir ya, maksudnya gue akan mencoba untuk tidak setia terhadap buku, namun setia terhadap pemahaman sebenarnya gitu. Jadi makanya kalau misalnya di oke. sini juga kan kita ngelihat kita tidak strict satu week itu satu bab ya. Jadi memang kita apa ya memang kita ada satu buku utama yang kita ambil, namun apa kita tetap setia pada pemahaman how can we understand the ratio in business gitu ya. Dengan satu Ya, buku si Sharon Walsh ini sebagai materi utama, namun tetap ini akan mengambil dari referensi-referensi lain gitu ya. Jadi tetap terbuka gitu. Nah, mohon maaf juga kalau emang misalkan ternyata ini stylenya selama ini tidak seperti itu ya sudah mohon maaf kalau misalnya ternyata distrap ya. Karena gimana pun juga ketika dilihat lagi buku yang teknis, mungkin ada beberapa buku-buku bisnis yang memang kita bisa setia sama bukunya menjadikan itu mazhab. Cuma gimana pun juga, oh ya kemarin setelah dilihat lagi, ketika harus memilih apakah harus setia dengan buku atau setia dengan pemahaman, gue akan lebih memilih untuk setia terhadap pemahaman bersama sebenarnya, Coach. oke, no Karena apa problem. ya, Ya, maksudnya lebih gue ke situ aja sih. apa ya? Hmm. Gue dan rasanya juga teman-teman akan menyesuaikan cara belajarnya dengan apa yang Ya, disajikan oleh Emil karena sebelumnya berbeda ya. Jadi untuk teman-teman yang ya, baru bergabung bahwa kita akan mempelajari dengan gayanya Emil, walaupun kita mungkin akan go over per chapter, tapi basically sebenarnya Emil katakan bahwa kita akan fokus pada pemahaman ya, mungkin akan ada bahan ya. tambahan gitu ya. Jadi mohon menyesuaikan gaya belajar kita masing-masing untuk Oke, yang akan disajikan oleh Emil. Silakan Mil. oke. Ya, jadi ini ya, cuma tetap ya teman-teman ya, maksudnya kita tetap setia juga pada pemahaman, namun gini, bukan berarti buku itu dibuang. 70% materi, more or less 70% materi tetap dari buku referensi kita, 30% dari yang lain-lainnya. Nah, dan di minggu ini, kita lagi akan melihat tentang financial statements overview gitu ya, secara umum gitu ya. Jadi apa, sebenarnya balance sheet sih, sebetulnya kita mulai dari balance sheet dan sedikit statement yang lain. Nah, seperti apa itu? Oke, ini kita coba share dari slide-nya langsung ya. Nah, jadi kita coba aja ini share dari slide-nya langsung, teman-teman. Nah, ini oke, ini harusnya udah kelihatan ya. Nah, jadi di hari ini tuh kita akan menyelami salah satu pilar nih ya, teman-teman ya. Dalam laporan keuangan itu ada apa sih sebetulnya? Ada yang mulainya startnya itu dari profit loss. Cuma kalau memang kita sebagai eksekutif akan lebih mudah untuk kita masuknya itu dari neraca atau balance sheet. Jadi neraca itu bukan cuma angka-angka yang cuma apa ya normatif, itu beneran cerminan nyata untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan in a one moment gitu ya. Nah, di sini kita akan coba melihat ya neraca itu ada apa aja sih. Di sini kita akan coba memahami ada aset, kewajiban atau liabilitas, aktivitas gitu ya. Nah, namun yang lebih penting di sini itu adalah kita gimana caranya masing-masing komponen ini kita bisa paham dan kita bisa melihat mana sih sinyal-sinyal yang bisa menunjukkan kalau bisnis itu sehat
atau memang ternyata ada risiko tersembunyi yang kita mungkin nggak tahu sebelumnya. Nah, untuk melihat itu tuh, nanti tuh sebetulnya kita juga bisa ya nanti mendalami tentang teknik-teknik yang ada supaya kita bisa menilai efisiensi penggunaan aset, bisa mendeteksi kalau misalnya ternyata ada potensi utang berlebih, ukur kekuatan struktur modal, dan juga mungkin ya antisipatif krisis juga nih teman-teman ya. Nah, di sini sebagai pengantar, biar ringkas ini ya teman-teman ya, ada 3 dokumen keuangan inti yang sebenarnya jadi fondasi untuk semua analis dan semua eksekutif di perusahaan. Nah, dokumen ini tuh sebetulnya ya dokumen-dokumen yang harusnya sudah lumayan common kalau untuk yang pernah ngejalanin, kalau yang belum pun juga nggak masalah. Kita coba sedikit jelaskan. Pertama tuh neraca. Neraca itu seperti namanya adalah timbangan. Jadi memang dia memotret atau menimbang kondisi perusahaan di satu titik waktu tertentu. Jadi kayak kita lagi ada foto X-ray, apa sih yang di apa yang terjadi di dalam bisnis itu, ya kita foto pakai X-ray gitu ya teman-teman ya. Struktur dasar neraca itu juga sebenarnya sederhana. Ada aset yang sama dengan liabilitas plus ekuitas gitu. Artinya di sini tuh kalau di Indonesia ya, di struktur keuangan Indonesia, kita biasanya kadang-kadang kalau yang anak akuntan tuh suka mengenal namanya aktiva dan aktiva. Aktiva tuh jadi adalah sesuatu yang aktif bisa dipakai oleh perusahaan untuk membuat sesuatu. Pasiva itu tidak bisa dipakai gitu ya. Yang kelompok aktiva itu adalah aset, yang pasiva itu adalah utang dan juga ekuitas atau misalnya hutang terhadap sebenarnya gini, network atau owner's fund itu sebenarnya adalah utang terhadap pemilik perusahaan. Jadi sebetulnya neraca ini menunjukkan bahwa manajemen itu sebetulnya tidak punya apa-apa karena memang sebesar apapun aset perusahaan, nilai dia itu harus sama dengan utang terhadap pihak luar dan utang terhadap pemiliknya. Nah, dari sini kita masuk juga ada laporan yang laba rugi. Nah, beda sama neraca yang sifatnya itu statis hanya di satu exact moment di satu waktu. Laba rugi itu harus ada interval awal dan interval akhir. Dia bersifat dinamis karena dia tuh mencerminkan aktivitas keuangan selama periode tertentu. Misalnya kuartal nih, dari 1 April sampai 30 ini ya, sampai 30 Juni gitu misalnya. Nah, di sini tujuannya apa? Kita supaya bisa melihat seberapa besar sih perusahaan itu menghasilkan pendapatan, berapa biayanya. Yang tentunya hasil akhir dari profit loss ini itu tentunya nanti kita akan melihat laba atau margin. Nah, jadi sebetulnya di sini tuh ya kita tuh tidak ini ya laporan ini tuh nanti ada aturan-aturannya, cuma nanti kita kayaknya nggak akan membahas itu detail banget ya, karena kan area yang ada di sini itu adalah area kita bagaimana menilai ini sebagai manajemen atau misalnya eksekutif ataupun pemilik. Nah, berikutnya ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu ini yang paling sering dianggap penting ya. Walaupun sebenarnya ini juga yang paling susah karena ini sebenarnya laporannya bukan laporan dasar, ini laporan turunan dari balance sheet dikawinkan dengan profit loss. Nah, laporan yang si arus kas ini itu nunjukin uang yang benar-benar keluar dan uang yang benar-benar masuk. Dan biasanya secara umum ini itu dibagi jadi 3. Ada arus kas yang asalnya itu dari operasi, ada arus kas yang asalnya dari investasi sama pendanaan lain. Nah, kalau laba bisa dimanipulasi gitu kan dengan pengakuan yang berbeda, kalau di arus kas itu nggak bisa bohong. Kenapa? Karena disitulah uang beneran keluar masuk gitu ya. Nah, itu kenapa banyak yang bilang kalau misalnya profit itu opini, namun cash in adalah fakta gitu. Nah, terus kenapa sih tiga-tiganya ini penting? Kan ini kita perlu pahami bahwa 3 dokumen itu nggak berdiri sendiri ya. Jadi mereka itu terbentuk satu sama lain. Itu tuh kayak sistem utuh, di mana kita tuh bisa memberi gambaran lengkap tentang performa dan posisi keuangan untuk sebuah bisnis. Nah, jadi kalau emang misalnya kita belum memahami 3 ini, mungkin teman-teman yang bergerak di bisnis itu baiknya pahamin dulu. Karena kalau nggak analisis, mau itu kita katakan analisis strategi, analisis taktis, atau misalnya analisis yang ibaratnya market, biasanya akan dangkal juga nih kalau misalnya kita nggak berbasis ke 3 ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita ngambil dari buku ya, atau dari manapun, secara referensi itu, balance sheet itu emang ada 5 box. Ada 5 box di dalam balance sheet. Nah, apa aja sih yang ada di dalam balance sheet itu? Nah, yang box pertama itu adalah aset tetap. Nah, kotak pertama atau fixed asset ini tuh adalah aset jangka panjang yang digunakan buat operasional bisnis. Dan ini tuh nggak mudah diuangkan. Atau kalaupun dia mudah diuangkan, jangkanya lebih dari 1 tahun. Contoh, deposito 3 bulan itu current asset. Deposito 1 tahun 1 bulan atau misalnya 13 bulan itu masuk fixed asset. Artinya sesuatu yang tidak bisa diuangkan lebih dari kurang dari 1 tahun. Jadi setelah apa ya kayak tanah kan nggak bisa langsung dijual juga gitu kan, itu maksudnya fixed asset. Nah, di sini tuh sebetulnya meliputi apa aja sih gitu kan. Ini kalau kita ngambil dari buku juga ataupun referensi lain, secara umum juga terbagi 3 lagi nih fixed asset ini. Jadi yang pertama itu ada yang pertama itu intangible dulu nih. Goodwill, paten, merek, dagang gitu kan. Nilainya itu kadang besar, kadang kecil, dan kadang-kadang juga nggak jelas ya.
Ada juga yang masukin brand itu, kalau perusahaan yang berbasis brand itu bisa jadi gede di sini, cuma ya sebenarnya mereka ini kadang-kadang agak tipu-tipu juga sih. Cuma ya sudahlah, ini emang udah secara akunting internasional, ini ada masuk di dalam sini gitu ya, intangible itu juga ada. Yang berikutnya Netflix Asset. Netflix Asset, Wah, kenapa nih? Mati lampu Emil ya? Koneksinya putus kayaknya. Hanya Tetap. sinyal itu. Emil soalnya biasa biasa itu apa namanya? Padahal tinggal di tengah kota Bandung ya. Iya, daerah gue lagi. Oke, gimana nih? Sebenarnya kalau kita baca bukunya itu 5 kotak yang dikatakan Emil itu, menurut saya ya lebih mudah oh ya, dipahami gitu. sih, karena Halo, halo. Ya, silakan Mil. Halo, lupa masang kabel lo ya? Halo, Mil. Si telepon saya. Ntar ya, saya teleponnya Mil dulu. Oh, udah masuk tuh. Cek, cek. Halo. Kenapa, Bil? Ya, Masalahnya? inilah apa namanya ya. Semoga negara ini, apa, semoga Telkom dan Telkomsel dapat laknat gitu ya. Emang ya, kacau sih ini. Ya. Telkomsel ini selalu. Ini ya, ya gitu deh. Oke. Iya, yang jadi masalah itu adalah provider yang ada tuh di sini cuma dari negara ya, di daerah kayak Bandung Utara ini, dan mereka ya emang seenaknya aja gitu. Ya, ya nantilah gua tagih di akhirat lah, ini presiden sama Antara lah. Seperti ini. Oke, biarin aja direkam. Lanjut dulu deh. Oke, balik dulu ya teman-teman ya. Kita balik lagi kalau misalnya yang tadi ya, masalah fixed asset ini, tadi tuh memang fixed asset itu ya ada tanah, bangunan, dan juga peralatan ya gitu ya. Dikurangi penyusutan, nanti kita bahas juga. Terus ada long term investment. Long term investment itu contohnya itu kayak kepemilikan di perusahaan lain gitu kan, yang sifatnya itu permanen gitu ya. Emang megang saham di perusahaan lain yang sifatnya joint venture gitu ya, atau anak usaha gitu. Jadi bukan saham yang sifatnya saham liquid juga. Nah, dari sini ada current asset. Current asset itu ini tuh beda. Kalau fixed asset itu lebih dari setahun umurnya. Kalau current asset bisa dicairkan umumnya kurang dari setahun. Contohnya tuh komponen itu misalnya ada inventories atau stok ya. Ini tuh biasanya mencakup bahan baku atau barang jadi dari teman-teman yang misalnya kalau jualan barang, merchandise atau produksi. Di sini ada akun receivable. Singkat kata ini adalah piutang dari pelanggan, dan cash. Cash ini kita semua udah tahu ya. Ini uang tunai yang juga setara kas gitu ya. Jadi kayak misalnya deposito emas itu juga masuk, sebenarnya masuk ke dalam yang cash equivalent ini gitu. Nah, dari sini ada owner's fund. Owner's fund atau modal pemilik itu adalah equity, atau kadang bisa dibilang juga net worth ya. Itu jadi kayak mencerminkan seberapa besar sih klaim yang bisa dilakukan oleh pemegang saham apabila aset perusahaan itu dilikuidasi. Itulah nilainya sebenarnya. Jadi ketika aset perusahaan semua dijual, utang semua dibayar, itu yang sebenarnya nilai owner's fund. Rinciannya itu ada di sini juga, bisa teman-teman cek juga. Kalau di Kieran Walls itu emang di sini dibagi juga tiga ya secara umum ya. Ada issued common stock atau misalnya saham biasa yang diterbitkan secara wajar. Terus ada capital reserve, capital, oh iya juga ya, gue belum share screen ya. Oh iya, tadi share screen-nya mati teman-teman ya. Ini ya, share screen ya. Oke. Nah, di sini ada common si issued common stock, issued common stock ini. Terus di sini ada capital reserve. Capital reserve itu jatuhnya adalah cadangan penerbitan saham di atas nilai nominalnya dia. Sama satu lagi itu adalah revenue reserve. Revenue reserve ini tuh sebenarnya kayak laba ditahan. Jadi keuntungan yang sebetulnya itu tidak langsung masuk lagi ke operasional, cuma ditahan dulu untuk nanti diputuskan di RUPS ini mau dibagiin atau emang itu mau dikembalikan ke operasional.
Nah, dari sini berikutnya kotak yang keempat itu ada long term loans. Long term loans ini tuh kayak utang jangka panjang yang harus dilunasi dalam periode bisa lebih dari 1 tahun. Contohnya misalnya mortgage atau pinjaman dengan jaminan properti atau jaminan aset jangka panjang lain. Ada debentures. Debentures itu kayak surat utang tanpa jaminan, tanpa agunan. Dan setelah itu ada terms loans and bonds gitu ya. Itu jadi kayak semacam utang dari bank atau pasar modal yang jangka waktunya dikunci gitu teman-teman. Nah, satu lagi di sini tuh ada current liabilities. Nah, current liabilities itu di sini tuh emang ada account payable atau utang usaha buat kepada supplier atau kepada yang vendor gitu ya, siapapun lah gitu ya, utang lah, utang perusahaan. Ada short term loans. Ini short term loans itu dibagi secara khusus. Kalau yang untuk utang bank jangka pendek perlakuannya berbeda karena ada bunga di sana. Dan yang satu lagi ada miscellaneous current liabilities, itu kayak pajak yang masih harus dibayar, gaji yang tertunda, dan yang lain-lain gitu kan. Nah, jadi untuk kalau misalnya kita udah bisa memahami 5 kotak ini gitu ya, lebih jelas nanti gambarnya di buku, ilustrasinya jauh lebih keren gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman di sini harusnya bisa lebih ada gambaran nih kalau memang mau ngeliat perusahaan tuh bagi aja dulu jadi struktur 5 kotak ini gitu ya. Nah, berikutnya dari sini tuh ada lanjut lagi sebenarnya semuanya itu di sini tuh ada rasio-rasio lain yang memang kita tuh bisa lihat untuk mengukur balance sheet ini ada beberapa rasio yang emang bisa kita pakai nih teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah current rasio. Ini yang paling krusial dan paling pertama banget biasanya dipakai buat mengukur perusahaan. Nah, ini current rasio itu apa? Jadi current rasio itu adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek mereka dengan aset lancar. Jadi contoh nih, misal ada perusahaan yang punya rasio 1,5, itu artinya dia itu punya nilai aset lancar yang emang bisa menutupi kewajiban atau utang jangka pendeknya 1,5 kali lebih besar daripada utang atau jangka pendeknya. Nah, tentang idealnya itu tuh sebenarnya ya yang aman ya sebetulnya ya. Ya sebenarnya kalau nggak ada utang sih ya bagusnya nggak ada utang. Cuma kan sebenarnya dalam realita bisnis kan tetap aja maksudnya utang itu ada gitu. Seenggaknya utang barang gitu ya. Itu kan maksudnya barang tertunda itu kan juga liabilities. Nah, ini harusnya idealnya itu adalah di 1,5 sampai 2. Itu buffer operasional yang cukup yang dijadikan referensi industri ini 1,5 sampai 2. Nah, yang berikutnya ada quick ratio atau exit test, tes racun gitu ya. Nah, itu kenapa disebut sebagai tes racun? Ini tuh karena mirip dengan current ratio. Cuma aspek inventory itu dikeluarin semua dari sini teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa ngasih pandangan yang lebih konservatif. Sebenarnya likuiditas yang benar-benar jangka pendek banget ketika dikurangi dengan barang itu seperti apa sih? Nah, kalau misalnya nilainya itu 0,8, contohnya nih ya. Nah, itu tuh artinya harusnya sinyal hati-hati kalau perusahaan itu punya kesulitan bayar utang tanpa menjual persediaan mereka. Nah, jadi intinya nilai ini tuh idealnya itu sebenarnya ya buat referensi itu nilainya di angka 1. Kenapa? Kita ini dibutuhkan untuk memastikan solvabilitas jangka pendek yang memang kuat dari perusahaan. Nah, berikutnya di sini tuh ada days inventory. Days inventory itu maksudnya apa? Days inventory itu adalah jumlah rata-rata hari yang dibutuhin perusahaan untuk menjual inventarisnya. Contoh 45 hari ini misalnya ya. Artinya kalau days of inventory mereka 45 hari, itu artinya perusahaan tuh butuh waktu 1,5 bulan untuk mengkonversi barang mereka itu jadi penjualan beneran. Semakin rendah angkanya tentu semakin baik lah ya. Artinya kan barang semakin cepat terjual. Yang biasa bagus-bagus itu tukang gorengan terlihat sehari doang itu kan di inventory-nya. Nah, berikutnya ada days receivable. Days receivable itu adalah jumlah rata-rata hari yang dibutuhin perusahaan untuk ngumpulin piutang dalam ini ya dari penjualan kredit nih. Jadi misalnya 60 hari, itu artinya perusahaan tuh butuh 2 bulan untuk bikin penjualan tuh jadi cash. Jadi kadang-kadang kalau misalnya BUMN itu parah tuh, kadang-kadang bisa jadi this receivable itu bisa sampai 2 tahun buat satu project gitu ya. Artinya habis invoice tagihan mesti puasa 2 tahun baru duitnya dibayar gitu kan. Ya, emang badan usaha apa milik nenekmu lah gitu lah. Nah terus itu di sini ada dispayable. Dispayable itu jadi kayak nunjukin seberapa lama perusahaan itu nunda pembayaran jangka pendek mereka tuh ke pemasok. Contoh, kalau misalnya ada perusahaan yang angkanya 40 hari untuk days payable ini, itu artinya mereka tuh sebenarnya setelah emang misalnya itu dapat barang dari pemasok, baru ada 40 hari berikutnya untuk bisa bayar ke pemasok itu gitu. Ini emang kelihatannya kurang common ya, kalau untuk personal kan bisa ada uang, ada barang. Cuma kadang-kadang kalau misalnya, kenapa sih perusahaan gede itu bayar itu bisa 40 hari, 30 hari gitu kan. Ya itu sebenarnya lebih karena mereka tuh kadang-kadang ini lebih uang itu sesuatu yang kompleks. Jadi kadang-kadang mereka mementingkan di operasional tuh yang penting barang tuh bergerak dulu. Yang penting ada kontrak, barang bergerak dulu. Nanti begitu emang itu udah bisa convert jadi cash, baru nanti cashnya dibayar belakangan. Kayak Shopee aja kan days payable, days receivable-nya kan 2 minggu kan. Jadi setelah emang ibaratnya udah dibayar sama customer tuh baru 2 minggu biasanya masuk pedagang di Shopee gitu. Jadi even yang model e-commerce itu juga ada loh yang days payable gini. Nah berikutnya ada cash conversion cycle. Itu kayak mengukur buat berapa lama perusahaan itu mengubah investasi mereka yang dalam bentuk persediaan dan piutang itu jadi uang tunai. Nah, habis itu dikurangin waktu untuk ngebayar pemasok. Misal nih, ada CCP sebesar 65 hari.
itu artinya ada jeda kurang lebih 2 bulan sampai uang itu balik lagi ke kas perusahaan gitu. Nah, cash conversion itu makin pendek, tentunya itu yang makin bagus ya. Artinya kan makin efisien dan makin liquid perusahaannya. Debt to equity ratio kayaknya semuanya juga udah tahu ya. Ini artinya utang dibagi dengan nilai net worth perusahaan atau owners fund-nya gitu di sini. Dan yang terakhir adalah return on asset. Return on asset itu di sini tuh kayak semacam mengukur seberapa efisien si perusahaan itu bisa menghasilkan laba berbanding terhadap asetnya. Contoh kalau misalnya ada perusahaan yang nilai ROA itu 15, artinya perusahaan itu menghasilkan ini ya 15% tuh artinya menghasilkan 15 rupiah setiap 100 rupiah nilai aset mereka. Makin tinggi juga tentunya ini makin baik ya. Nah, berikutnya di sini teman-teman ya, kalau misalnya bermain di balance sheet ini, apa sih sebenarnya yang harus dilihat dari balance sheet ini ya ketika teman-teman dikasih neraca perusahaan nih, apa aja yang harus dilihat? Itu ada 5 komponen yang sebenarnya harus teman-teman tuh lihat ya. Yang pertama itu adalah pastikan kualitas asetnya atau aset kualitinya dulu nih. Ini yang paling pertama nih harus dipastikan. Kenapa? Karena yang harus kita lihat itu sebenarnya bukan totalnya doang loh teman-teman nih. Namun komposisinya itu bisa kadang lebih penting daripada nilai total asetnya. Nah, apakah misalnya ya, aset perusahaan itu didominasi oleh aset operasional kayak mesin, persediaan, atau piutang usaha nih yang ibaratnya langsung dukung pendapatan, atau justru mereka tuh malah didominasi oleh aset non operasional kayak investasi jangka panjang, aset tidak berwujud, goodwill, dan lain-lain. Nah, itu waspada nih, terutama kalau misalnya teman-teman ngelihat kayak startup unicorn yang goodwill-nya terlalu besar, karena itu bisa jadi itu yang lah yang menunjukkan over value atau over valuation dari si perusahaan ini gitu. Nah, yang kedua, kita tuh bisa ngelihat dari komponen manajemen modal kerja nih. Ini yang paling krusial juga ya, karena kan ini kalau kita melihat perusahaan secara real gitu kan, perusahaan harus kerja, tentu modal kerjanya harus kita lihat. 3 komponen yang paling utama kalau kita mau melihat modal apa ya modal kerja perusahaan itu, kita lihat inventorinya, kita lihat piutangnya dan utangnya gitu ya. Jadi apakah ketiga itu seimbang ya antara posisi inventory, utang dan juga piutangnya. Nah, jadi kalau yang itu kita lihat, oh ini kira-kira cukup seimbang buat apa ya, buat parameter kita masing-masing kan beda ya. Cuma kalau misalnya udah ngerasa, oke ini udah cukup seimbang, oh most likely perusahaan itu efisien dan tidak akan mati lah ya biasanya gitu kan ya. Nah, cuma kalau misalnya kita kasusnya itu contoh kayak, ini apa sih perusahaan kok inventorinya numpuk banget, banyak produk nggak laku gitu, atau piutangnya kok gede banget sih gitu kan, bisa nggak sih nagih customer gitu, atau customernya bodong gitu kan, ini bisa jadi terjadi kayak gitu ya. Nah, itu tuh yang harus dilihat nih teman-teman ya, keseimbangan antara inventory, utang, dan piutangnya. Berikutnya, posisi likuiditas gitu ya, liquidity position. Ini maksudnya apa? Ini kita melihat juga, nextnya itu adalah, apakah perusahaan itu punya cukup aset lancar nih ya, untuk memenuhi kewajiban jangka pendek mereka. Nah, rasio lancar kan tadi yang kayak udah seperti mention sebelumnya, rasio lancar itu, atau misalnya kadang-kadang kita kalau mau exit sekalian, test sekalian gitu ya, biasanya di atas 1 gitu. Artinya kalau di bawah 1, kemungkinan tagihan nggak terbayar sama perusahaan. Nah, terus yang berikutnya, yang keempat, ini kita jangan abaikan hidden liability atau liabilitas tersembunyi gitu ya. Kadang-kadang ada tuh yang misalnya kayak kontrak sewa jangka panjang langsung 5 tahun gitu kan, atau jaminan-jaminan atau sifatnya yang gitu. Jadi potensi gugatan nih, ini juga coba dilihat lagi ya. Cuma memang ini less priority lah ya buat yang dilihat. Terakhir, debt level itu perlu kita lihat gitu sebagai penutup gitu. Jadi buat pengambil kesimpulan akhir tuh kadang-kadang kita yang untuk melihat kayak dari segala sisi, kita melihat perusahaan ini bercanda nggak sih sama leverage-nya, bertanggung jawab nggak sih sama leverage yang mereka pakai. Kadang kan memang kita bisa tahu ya, utang tuh bisa memperbesar imbal hasil di perusahaan. Namun itu juga malah bisa meningkatkan risiko keuangan. Nah, ini juga jadi kayak semacam penutup kalau kita mau ngelihat perusahaan tuh dari balance sheet-nya. Jadi 5 ini ya, asset quality, working capital, biasanya 2 yang berikutnya nggak aku lihat, terakhir penutupnya debt equity dilihat, nah udah habis itu lanjut gitu ya. Nah, dari sini ada nih red Mir, flag-nya itu apa aja nanya sih dulu red dong. flag-nya? Nanya dulu boleh Ya, nggak? Itu kenapa inventory boleh boleh. inventory dijadiin ukuran working capital ya? Padahal kan inventory belum tentu bisa kejual cepet gitu ya. Maksudnya kalau inventory itu berupa supply kan harus diproduksi dulu. Kalaupun dia inventory sudah berupa Halo, barang halo, jadi, halo, kedengeran nggak? ya kedengeran kedengeran. Ya, kalau inventory kan susah dijual, belum tentu cepet jadi duit gitu kan. Kenapa dia disebut working capital ya? Ya, karena disebut working capital, karena kan itu sebenarnya intent ini yang kadang kita membedakan ini ya. Ini yang mungkin sebagai selingan gak apa-apa ya. Jadi ini yang kadang-kadang membuat kita itu agak sedikit berbeda pemahamannya ketika kita melihat barang dengan inventory.
Di Indonesia itu sialnya semua dikatakan barang, dan kalau di Inggris ada aset, ada inventory. Maksudnya apa? Karena segala sesuatu itu tergantung kalau KLBI dari PT-nya kita itu, segala sesuatu yang boleh masuk inventory itu sebenarnya adalah yang nature-nya itu sesuai dengan bisnisnya bisa cair. Contoh gini, kalau misalnya Coach Jaha, misalnya ngebikin perusahaan kecap, maka kecap itu adalah persediaan kecap itu adalah inventorinya Coach Jaha. Hmm. Namun rumah itu nggak boleh. Sebaliknya, kalau misalnya Coach Jaha itu di sini bikin perusahaan properti, kecap itu justru malah bukan inventory gitu. Jadi kecap itu fixed asset. Cuma di satu sisi gitu ya, kalau misalnya Coach Jaha ada rumah, rumah itulah inventorinya Coach. Kenapa? Karena itu kan akan berhubungan dengan core business. Nah, ini yang memang menariknya dari asing adalah beda perusahaan, beda hak mereka itu untuk mengatakan ini inventory mana yang satu lagi itu mana yang sifatnya itu aset gitu. Dan memang di sini itu yang akan jadinya tricky gitu. Kenapa? Kayak perusahaan Bluebird gitu, semua mobilnya inventory, bukan aset coach. Hmm. Oke, inventory bukan Nah, cuma aset. nanti itu bisa kita bahas lebih lanjut ya. Cuma maksudnya gini, jadi artinya dari Soalnya inventory itu gini, boleh gue adalah nambah sesuatu yang pertanyaan emang sedikit bisa nggak? di-convert. Nambah sedikit Boleh, ya. boleh. Soalnya antara apa current ratio sama acid test itu atau acid test itu kan bedanya inventory ya. Nah, itu inventory perannya apa sih? Kenapa kenapa acid ratio harus mengurangi inventory sementara eh, apa di working capital ini inventory itu dinilai sebagai capital gitu ya. Kira-kira apa ya? Nah, itu dia. Karena gini ya, kalau kita melihat itu beneran dari pure working capital, artinya kan inventory kita hitung. Artinya kita memang melihat kapasitas perusahaan itu sebagai core bisnisnya. Hmm. Itu makanya kenapa kalau kita mau mengakses Bluebird gitu, semua mobil juga kita hitung sebagai inventory. Cuma kadang-kadang kan kita harus pragmatis juga. Itu makanya kadang-kadang exit test itu bisa dilakukan lebih dulu gitu. Exit test itu dilakukan adalah kita melihat kapasitas likuiditi perusahaan ini tanpa kita pandang dulu model bisnisnya itu apa. Maka dari itu inventory nggak kita hitung. Hmm. Nah, jadi memang sebenarnya beda tujuannya. Jadi kita emang pengen benar-benar ngelihat pure liquidity-nya dia atau memang kapasitas dia untuk muter modal. Karena kalau misalnya kita lihat lagi kan working capital tuh modal siap diputar sebetulnya. Gitu. Nah, dan tanda kutip kan kalau misalnya kita Bluebird itu, mobil itu adalah modal. Cuma kalau misalnya kita bikin perusahaan software, mobil itu kan adalah aset, bukan modal yang bisa diputar kan. Karena kan perusahaan software mana sih yang bisa dapat duit dari mobil gitu. Masa iya sewa mobil gitu kan perusahaannya kan nggak juga ya kurang lebih gitu sih. Cuma kalau misalnya justru Oke. software, kalau di perusahaan kayak Bluebird, software itu masuk ke long term asset gitu sih. Jadi emang akan berbeda tergantung perusahaannya. Ini tuh lanjut lagi ya, berarti ya. Yes, please. Oke, oke. Nah, berikutnya di sini memang kita lihat tuh red flag-nya apa aja sih sebenarnya red flag dari perusahaan ya. Jadi gue juga nggak tahu ya ini benar apa enggak ya. Ini kurang lebih gue kepikiran gitu ya. Dan emang coba ngerangkum-rangkum. Jadi yang pertama itu kalau masalah red flag itu yang pertama itu kalau liquidity-nya menurun drastis. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat term rasio, quick rasio, exit price gitu ya, kalau misalnya turun terus menerus gitu, itu artinya ada masalah di dalam likuiditas perusahaan gitu ya, artinya ada mismanagement gitu kan. Karena itu ibaratnya gini, kalau misalnya likuiditinya itu bermasalah, artinya perusahaan tuh darahnya nggak ngalir. Bisa jadi mereka harus jual ginjalnya sendiri gitu kan untuk tetap hidup perusahaan ini gitu. Nah, berikutnya yang berbahaya yang kedua ini bisa terjadi di perusahaan goreng-gorengan gitu. Goodwill-nya membengkak gitu kan, atau jadi kayak balon gitu ya. Nah ini harus hati-hati gitu ya. Ya karena gimana ya, goodwill itu kan kadang bisa naik, kadang bisa turun kan tergantung faktor yang kadang-kadang kita nggak tahu juga. Itu kan sifatnya pengakuan dari pihak lain kan yang namanya goodwill ya. Nah berikutnya di sini tuh ada kenaikan utang tanpa dukungan pertumbuhan nih. Jadi ini kenapa misalnya debt levels-nya naik, cuma kok revenue-nya nggak naik. Itu refleks juga. Berikutnya ada inventory build up. Ini mungkin tadi yang kayak seperti dibilang sama Coach ya. Inventory can be good, but if the build up is too much gitu ya, you need to be aware gitu ya. This is a warning sign gitu ya. Nah, yang terakhir adalah account receivable issue. Ini yang kadang-kadang sering terjadi sama perusahaan-perusahaan yang kebanyakan kerja sama pemerintah atau BUMN. Account receivable-nya nggak jadi cash gitu ya. Jadi piutangnya numpuk aja jadi piutang gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya di sini kita ada kasus ya, ini case tadi yang mungkin akan coba di-share ke teman-teman itu adalah case tadi perbandingan antara Coca-Cola dengan Unilever Indonesia gitu ya. Ada alasan ya nanti sambil kita simpulin nanti di akhir kenapa case tadinya itu dari yang ini. Karena yang pertama itu gini ya, ini dua industri yang sebenarnya mirip, barang konsumsi cepat saji.
Cuma keduanya ini, baik Coca-Cola ataupun misalnya si Unilever, pendekatan mereka tuh sangat-sangat bertolak belakang gitu ya secara operasional. Contoh dari mana nih? Ya total aset aja udah beda ya. Cuma kan kadang-kadang kita nggak bisa bandingin total aset gitu kan. Yang jelas Coca-Cola jauh lebih besar gitu secara valuasi. Apalagi Unilevernya Indonesia doang. Nah cuma kalau coba kita lihat sedikit struktur modalnya. Di sini kita emang bisa ngelihat kalau Coca-Cola tuh punya BE ratio atau misalnya utang terhadap equity itu sebesar 1,87. Itu artinya mereka itu berani banget untuk pakai leverage untuk tumbuh ya dalam skala global gitu teman-teman ya. Sebaliknya, Unilever itu di sini sangat konservatif gitu. Mereka menjaga BI rasio itu di 26% gitu. Artinya mereka itu tuh sebetulnya agak sedikit konservatif karena kenapa? Mereka tuh mengandalkan modal itu yang datangnya dari pemasok, bukan dari bank gitu sebetulnya. Nah, berikutnya kita masuk nih ya ke current rasionya. Coca-Cola tuh ada di angka 1,03. Nah, itu batas ambang aman. Nah, berarti mereka punya aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Di satu sisi, Unilever Indonesia itu justru berada di bawah satu. Nah, bahaya dong gitu. Loh, itu enggak juga. Nah, ini kenapa aku pakai edge cases kayak gini? Karena gini, justru kalau di FMCG, this is the only industry yang kalau working capital-nya negatif, itu malah bagus gitu ya. Kenapa? Karena justru mereka itu sangat efisiensi dalam mengelola persediaan dan hutang dagang mereka gitu ya. Nah, itu jadi tidak selalu, maksudnya ada pengecualian di mana negatif working capital itu jadi bagus, yaitu di industri FMCG, teman-teman. Nah, di sini juga interest coverage-nya mereka itu sebenarnya juga menarik ya. Unilever Indonesia itu punya rasio pelunasan bunga tuh 60 kali. Ya. Jadi sebenarnya mau ngutang berapa banyak aja pasti kebayar lah gitu sama Unilever Indonesia ya. Coca-Cola itu nggak ketemu ya datanya ya. Cuma bisa make sure ya harusnya mereka mengelola bunga banknya juga bagus lah ya harusnya. Ya. Kalau nggak mungkin tetap sustain kayak sekarang. Nah, dan di sini juga kita bisa lihat bahwa Coca-Cola itu punya arus kas operasi itu sekitar 6,8 miliar dolar gitu kan ya. Dan di sisi lain Unilever itu tuh mereka tuh memang bisa menutupi itu tadi 583% dari utangnya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang bisa kita pelajarin ya. Yang pertama, perbedaan model bisnis. Coca-Cola itu kita bisa lihat mereka itu beroperasi secara global, aset fisik mereka besar, marketing fee mereka juga gede gitu. Gimana kalau Unilever Indonesia, walaupun sama-sama masuk gitu kayak semacam ke retail, barang-barang yang kecil, kebutuhan kita sehari-hari, Unilever tuh justru menggunakan super ultra capital light. Mereka tuh benar-benar mengandalkan efisiensi dan jaringan distribusi lokal. Jadi mereka tuh beda banget di sini ya secara operation. Nah, yang kedua, itu bisa kelihatan hanya dari angka ini, teman-teman. Anyway ya. Nah, terus berikutnya, masalah pemilihan struktur modal. Di sini kita juga bisa lihat bahwa Coca-Cola tuh mereka tuh cukup nyaman dengan utang yang ada di level moderat. Sedangkan kalau Unilever gitu kan, mereka tuh agak ekstrim atau konservatif gitu. I don't apa ya, I'm fucking hate debts gitu loh. Kesannya kayak gitu ya kalau di Unilever Indonesia ini gitu ya. Walaupun sebenarnya secara growth juga bermasalah sekarang ya. Cuma ya sudah lah maksudnya kita bisa ngeliat mereka really hate debt gitu ya. Nah berikutnya yang ketiga adalah strategi working capitalnya mereka. Coca-Cola tuh kita bisa lihat bahwa mereka tuh menjaga modal kerjanya positif, maksudnya stay klasik. Sedangkan Unilever Indonesia mereka tuh kenapa ini bisa negatif? Ini tuh karena gini, mereka itu memastikan barang itu tersebar jauh lebih dulu walaupun belum dibayar gitu ya. Jadi mereka tuh artinya apa? Di FMCG itu kan perputaran barang tuh yang nomor satu ya, even dibanding uang gitu kan di FMCG ya. Itu yang membuat kenapa? Karena itu artinya menunjukkan Unilever Indonesia ini begitu dapat barang, barang ini langsung nyampe ke customer. Customer belum bayar, mereka juga belum bayar gitu kan ke vendor. Namun barang udah nyampe. Artinya kecepatan distribusinya gila gitu loh. Nah ini yang bikin mereka tuh bisa ada negatif working capital. Kenapa? Karena kecepatan barang mereka itu terlalu cepat sampai-sampai uang pun nggak ngikut teman-teman. Nah ini kenapa ini satu-satunya industri yang memang tanda kutip ya dibolehkan punya negatif working capital. Kenapa? Karena itu dibayar dengan kecepatan perpindahan barang gitu. Karena gitu. Karena memang bisnis mereka bisnis pindahin barang gitu ya. Nah yang terakhir adalah beberapa takeaway yang mungkin bisa kita ambil ya nanti di sini untuk penutup sebelum nanti kita masuk ke pembahasan PR atau pembahasan apapun boleh lah ya. Nah dari sini tuh kita emang bisa melihat bahwa ya itu tadi ya struktur neraca kalau misalnya lihat dari buku yang Sharon Wells atau dari referensi manapun ada selalu strukturnya itu adalah aset, di mana aset ini harus seimbang dengan liabilities dan ekuitas. Itu artinya apa? Perusahaan itu pada dasarnya setiap saat selalu punya hutang. Jadi antara hutang ke pihak eksternal atau hutang terhadap pemiliknya. Jadi kalau misalnya ada seorang CEO bilang, oh gue kaya nih perusahaan gue, enggak. Asetnya lu itu sebenarnya adalah nilai total dari utang eksternal ditambah utang terhadap pemilik lo gitu. Manajemen nggak punya apa-apa di sana. Nah, terus yang kedua adalah kalkulasi untuk beberapa key rasio tadi ya. Panjang ya rasionya, gue sendiri juga sebenarnya nggak akan pakai semua sih. Cuma yang paling umum kan
Ya udah kita cek aja current ratio, debt equity, ya udahlah itu aja sebenarnya udah cukup ya. Gak perlu terlalu dalam, itu kadang-kadang sebenarnya kita juga udah bisa melihat perusahaan itu kayak apa. Nah, plus tambahan kalau memang misalnya perusahaan itu heavy on goods atau misalnya berat di barang gitu ya. Ya mungkin kadang-kadang kita harus bisa melihat juga masalah efisiensi kayak inventory outstanding-nya berapa hari sih yang gitu-gitu ya. Jadi ya maksudnya fokus aja ke beberapa rasio yang emang cepat lah gitu ya. Current ratio, debt equity, udah. Nah, kalau misalnya heavy on barang, masukin aja inventory out day, apa ya, inventory ininya lah, apa namanya, inventory outstanding-nya gitu ya. Nah, dan sebenarnya yang paling penting adalah bisnis itu art sih sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita emang harus melihat beyond the numbers gitu ya. Numbers itu sebabkan pembuka untuk kita melihat fakta. Namun setelah itu kadang-kadang kita harus punya kebijaksanaan untuk melihat what beyond the numbers gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang gue juga belum punya ilmunya, dan itu kayak sesuatu yang sangat sulit dan mungkin nggak bisa diajarin juga kali ini, faktor pengalaman dan wisdom. Dan yang terakhir itu nanti, karena ini nanti di minggu-minggu berikutnya kan kita juga akan connect ini dengan profit loss, terus cash flow, dan juga nanti kita masuk lagi ke mungkin perhitungan-perhitungan efisiensi, apa ya, performance dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa juga nanti kita connecting juga dengan analis lain yang juga yang lain. Karena gini, balance sheet is only take one snapshot moment at one time. Jadi dia tidak bisa benar-benar melihat semuanya. Paling kurang lebih itu aja. Aduh, semoga tidak bosan ya gitu ya. Ini tadi kayaknya ngomong apa kayaknya susah banget sih gitu. Mohon maaf teman-teman kalau dirasa seperti itu. Oke, gimana Eh, coach? Oke, ya menarik ke ininya apa namanya penjelasan Emil. Eh, Boleh, monggo ada yang mau bertanya atau mendiskusikan kasusnya. Maksudnya sebelum kita masuk ke PR ya, atau mau masuk PR dulu? Tanya dulu deh. Silakan yang mau nanya. Mbak Mega, Mas Denny, Mas Fahri, Mas Yandi, Pak Gatot, Mas eh, Toshio ya. Panggilnya apa sih Mas? Ini teman baru kita. Tosio mas, Tosio. Oke, Mas Toshio. Ada udah Alan nih. Akhirnya sempat juga udah Alan. Halo, tapi Ada Pak nggak bikin Guntoro. PR. Monggo, silakan yang mau bertanya. Lah, Emilnya hilang ya? Wah, Emilnya hilang ya? Oke, kalau hilang, kita tampung dulu pertanyaan. Monggo, silakan. Udah ngerti semua berarti? Kalau gitu saya tes ya. Asisten dosen nggak apa belagu banget nih ngetes. Jadi jawaban Emil terhadap pertanyaan saya tadi apa? Ayo. Pertanyaan saya masih masih ada yang ingat nggak? Kenapa inventory jadiin ukuran working capital? Kan belum tentu liquid. Oh, silakan Mega. Ah, senangkap saya tadi karena itu biar berlaku untuk semua perusahaan, Pak. Biar berlaku untuk semua industri, makanya bisa jadi exit apa tadi exit quitnya, Pak, gitu. Benar nggak, Pak Asik. Jaha? Quick Eh, rasionya. oh ya, kalau di quick ratio-nya ya satu biar ngeliat kemampuan eh, pendanaan kalau nggak salah tadi Emil bilang betul sih. Jadi dipukul rata semua industri dari kemampuan membiayai kegiatannya sehingga inventory dibuang di situ. Tapi kenapa working capital masuk di working capital dianggap capital? Ayo, Oh, jawabannya ada di slide berikutnya sebenarnya sih. Slide berikutnya adalah apa ya tadi? karena ini, Pak, karena bisa dijual balik baik dari sisi raw material, work in progress atau produk jadi. Saya nggak copy Sebentar. dari Pak Gatot sih, Pak. eh Sebentar. Ada di slide berikutnya jawabannya Emil. Jadi inventory build up jawabannya. Jadi apa namanya? Mesti dihitung karena untuk bisa dibaca inventory build up-nya apakah growing faster than sales gitu. Karena kalau kalau ini nggak kebaca
kita nggak tahu bahwa barangnya sudah obsolete atau demand yang decline gitu. Oke, Emil belum masuk ya? Ya, yang working capital itu jawabannya justru sebenarnya di slide berikutnya dari Emil. Em, Bentar, yang ya, nah ini kalau bisa lihat ya teman-teman ya. Ini inventory build up. Ya, ini menarik ya case-nya ya. Kenapa? Coach Jaha, saya jadi kepikiran kok bisa nyambungin ya ke inventory build up kalau dari sisi working capital. Saya mikirin malah kayak kayak Mega tadi tuh, kalau ini bisa dijual, dia bakal jadi working capital. Cuman jadi Isu keingetan nih salah satu case case tadi yang real lagi di dunia nyata nih. Ada salah satu perusahaan IPO, hasil uang IPO-nya itu dipakai buat beli susu. Terus Hah? susunya itu ternyata udah basi. Namanya TGUK, Teguk kalau misalnya teman-teman tahu. Oh, Jadi inventory-nya build up, oke. tapi udah jadi basi. Ya itu jadi warning sign juga. Oh ya, sorry coach, tadi apa kelempar lagi. Coach, ini kita apa kita bahas homework dulu kali ya? ya enggak, tadi sambil nunggu saya nge-review aja. Kali aja Oh, teman-teman gak dengerin lo ngomong gitu, jadi gue tanya tapi ternyata pada dengerin kok. Jadi gue tes lagi. Tadi pertanyaan saya ya, jawabannya apa dari Emil? Jawabannya benar kok mereka. Jadi mereka benar mendengarkan lo, Mil. ya. Nggak membosankan kok. Tenang aja gitu. Oke, sebentar. Stop share dulu. Eh, Oke, Aku lanjut apa, penasaran Mil? juga sih maksudnya Pak. Ini ke homework aja kali coach, coba ya. Homework. Itu sambil Lo ya, aja ya. ya nggak apa-apa. Cuman nanti dulu gue butuh dibantu operate anyway. Oke. Kalau dia bantu operate, Nah, gue udah bikin, tapi gue jawab, ada yang nggak gue jawab, ada oh, yang gue jawabannya salah. Tapi nggak nggak apa-apa apa-apa sih. itu yang kosong aja sih. Nyontek semua itu juga nggak masalah sih. Kalau Ya itu. sebenarnya jawabannya udah ada di Nah, bawah sih. Sebentar. iya makanya kalau itu. Eh, Nah, Bentar. maksud gue apa ya? Gue pengen maksudnya apa ya? Kayak gue pengen ngetes maksudnya kayak kalau kita diskusinya tuh lebih terstruktur poin per poin gitu ya. Ya, Itu kalau sih. structure poin per poin itu justru sebenarnya malah di pertanyaan esainya ya. Oh iya ya, apa nanti dibikin esai semua aja ya kalau gitu. Iya, ada jangan jangan bikin esai semua lo mabok gua gitu. Oke, sebentar. Eh tapi gini, kalau mau bikin esai kayak ini aja Mil, kayak apa? Kayak Eh, waktu Bread SOS paling kan ngasih 3 sampai 5 pertanyaan gitu. iya, maksudnya gue Eh penasaran nih, apa gue too much gitu ya kalau bikin enggak kebanyakan gitu. enggak juga, maksudnya tenang aja kan, kita ini Hmm. menyesuaikan gitu ya. Soalnya Iya, dari dulu SOS yang pertama sampai yang terakhir tuh udah jauh berbeda gitu. Oke, iya sih mari emang. Ya. kita mulai dari Teman-teman nih ya. pertanyaan pertama. Oke, teman-teman ya. Jadi di sini nih, which of the following this explains why balance sheet may not reflect the actual market value of a company gitu ya. Jadi kenapa nih teman-teman ya, maksudnya balance sheet itu nggak menunjukkan uh, actual market value of the company. Nah ini teman-teman di sini ada yang ini nggak apa? Ada yang mau jawab nggak nih? Paling semuanya open mic aja kali ya? Ya, Kalau saya jawabannya C sih. Izin ya. menjawab, Itu Mas cek Emil. ya. Oh ya ini cek Tap- ya. Jadi uh, ya jadi apa namanya ini karena ini ya apa ini itu kan apa ya most asset at historical cost dan maksudnya kadang-kadang emang mengeksploit juga many of balance sheet item. Memang itu sih jawabannya ya. Oke, Oke, nah berikutnya teman-teman nih ini ya. saya Maksudnya ini kalau saya misalnya ada jawabannya salah ah, nih Mil. Ini saya jawabannya salah. Kalau nggak salah ya, jawaban saya adalah B. Bentar. oh itu juga Oh, oh jawaban saya kalau salah ya. wah coachnya rajin banget nih maksudnya ya maksudnya ngecekin jawaban satu-satu. Cuma Ya, emang ini sih ya, itu accrual atau cash tuh nggak aku bahas tuh ya, karena emang pertama secara nol nggak membahas itu. Yang hmm, kedua, kayaknya itu udah accounting teknik sih Coach, sebenarnya soalnya. itu teknis ya. Ya itu Oke. udah accounting teknik sih. Jadi kalau accrual itu kan, walaupun memang sebenarnya sekarang udah hampir gak ada yang cash basis accounting ya.
sekarang itu kan memang hampir semua itu kan accrual based, jadi artinya memang dia tuh bisa mencatat potensi pemasukan. Kasarnya gini, eh, misalnya misalnya mau coach, aku mau bayar jasa coachingnya coach dong, aku kirim ini ya apa nanti aku kirim penawar apa ya aku kirim request for harga ya, coach ngirim ke aku gitu kan. Coach ini udah oke, aku kirim purchase order ke coach Jaha kirim invoice, nah itu udah dicatat itu sebagai pemasukan. Itu kalau Accrual. accrual. Hmm. Kalau cashnya masuk tuh baru dicatat gitu sebetulnya. Jadi menarik ya. Ini dari Oke, jawabannya coach ya. oke, Inuit iya. yang Jadi tadi mungkin ya. begini aja teman-teman. Kan udah lihat jawaban aslinya. Yang salah itu boleh minta penjelasan sama Emil kenapa saya salah gitu. Kayak gini Oh misalnya iya, tadi. boleh teman-teman. Jadi Ada di begitu. situ kita belajarnya. Silahkan, ada yang mau mengajukan? Saya kebetulan yang salah cuma nomor 1 doang. Nomor 4 juga salah nih. Kira-kira kenapa saya Oh, salah cara ini yang berpikirnya? nomor Nomor satu ini yang ya. mana? Nomor Jadi satu mana yang jawabannya dari apa, sini Coach? yang kurang lebih? Yang nomor 1 jawabannya C. Jadi C. Nomor Oh. 2 saya benar jawabannya C. Nomor 3 benar jawabannya C. Nomor 4 benar C. Nomor 4 salah. Nomor 5 juga salah. Sebentar. Oke, cuma ini kayaknya dari sini ini feedback yang keras ya. Benar coach. Bentar, Jadi gue sadar jawabannya sih. C C Ini C kayak D B. C-nya 3 kali. ya, Bentar. kayaknya ini semua PR. Kayaknya gue harus rombak di semua weeks ya yang udah terlanjur dibuat. Ini semuanya kayaknya harus maksimum 3 pertanyaan aja, cuma essay semua. Esai semua ya. Ya Cuma kayak 3 aja. Ini too much, ini too much, ini too much. Ya, oke, enggak ini sih too much. sebenarnya menurut Nah, menurut saya menarik ya. Artinya begini, kayak gini deh nah, misalnya. Kenapa menurut nah. Emil apa yang membuat saya salah berpikir jawabannya buyback? Oke, jadi ini kan mana ya yang paling eh, mempengaruhi bagian equity dari dalam CS gitu ya. Nah, kalau karena gini, apa namanya kan eh, kalau misalnya coach itu melakukan share, karena gini, kan tadi kalau misalnya kita lihat kan di konsep dasarnya balance sheet itu kan memang ada 5 kotak. Eh, Cuma kalau misalnya kita mau sederhanakan lagi, sebenarnya kan ada 3 klasifikasi ya. Kalau kita lihat di bukunya Sharon juga kan gitu ya. Jadi yang paling pertama itu kan ada kotak yang equity, kotak yang liability, sama kotak yang aset. Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan itu adalah mana sih yang paling tidak mempengaruhi si kotak equity ini kalau berubah. Nah, Oh, kalau re-evaluation of fixed asset, oke, memang itu pasti ngubah equity juga gitu. Cuma kan kalau fixed asset itu berubah kan kotak equity ini nggak langsung berubah gitu ya. Nah, kalau misalnya emang shares buyback gitu kan, re-evaluation of fixed asset itu, sorry, maksudnya kalau re-evaluation of fixed asset itu sebenarnya di sini mengubah kotak equity juga secara jumlah gitu ya. Shares buyback itu kan membuat si perusahaan itu berubah nilai value-nya karena dia kan membeli ulang saham gitu kan ya. Jadi pindah tuh gitu kan si kotak equity-nya gitu kan. Kalau foreign currency translation itu justru sebenarnya kadang-kadang suka celaka. Contohnya gini, Coach. Bayangkan kalau misalnya ada perusahaan yang punya aset 1 juta dolar, terus tiba-tiba dia melewati posisi 98, kan berubah drastis banget ya nilai net worth-nya ya. Gitu. Atau yang lebih celaka lagi kalau bukan punya aset, cuma punya utang 1 juta dolar, itu lebih celaka lagi kan kalau kayak gitu. Nah, sedangkan kalau oh, emang gua payment gua of, kayaknya ini saya kayaknya salah di itu ya apa nggak nah, perhatiin least likely ya, least likely ya, ya, list yang paling likely-nya. Nah, tidak terus kalau, mengaruhi. ya nggak apa-apa juga sih. Terus, nah kalau yang payment of account payable itu, maksudnya itu gini, jadi account payable itu kan perusahaan itu membayar utangnya gitu. Hmm. Nah, kalau perusahaan itu membayar utang kan sebetulnya cash dia berkurang, utang dia berkurang. Jadi kan sebenarnya dia tidak berubah gitu ya secara nilai total perusahaan gitu. Karena utang Oh, berkurang, oke. cash berkurang gitu kan. Jadi kan sebenarnya nilainya itu tetap gitu. Nah, itu makanya less likely mengubah sih. Kurang lebih Oh, gitu. oke. Cuma Terus ini benar tiga aja fuck up sih kayaknya ngeliat ini ya. Benar sih harus 3 pertanyaan aja dan FIU-nya nggak sih. apa-apa, nggak apa-apa. Nggak mau kita bahas Fuck Emil. up nih Sekarang gue. Iya kenapa ya, ini kenapa fuck up saya gue. kenapa saya Nah, salah di apa di pertanyaan nomor 5? oh gini ya, ini kan ada perusahaan. Perusahaan ini tuh dia punya operating cash flow sama equity ratio, ya let's say di 2,0 gitu. Nah, ini gue dari pertanyaan jawabannya yang benernya dulu ya. Jadi uh, most appropriate interpretation itu apa gitu kan ya. Uh, Cuma gini sih, di sini itu
debt to equity itu kan ini ya Coach ya, debt to equity itu kan sesuatu yang buruk ya dalam kondisi normal gitu kan. Nah, artinya kalau debt to equity ratio-nya itu sampai 2 itu buruk di dalam kondisi normal. Cuma ternyata kalau misalnya kita lihat dia tuh punya high operating cash flow gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya artinya apa? Dia itu bisa menyeimbangkan utang dia yang sangat besar, dia tuh bisa menyeimbangkan itu dengan operating cash flow itu yang juga ngalirnya kenceng gitu, Coach. Nah, jadi Oh, memang oke. kemungkinan perusahaan itu tuh memang apa ya, dia tuh menggunakan utang itu dengan wise di situ. Nah, kalau Hmm. mungkin misalnya nih yang bagian high operating cash flow-nya dihilangin, jawaban coach ini benar gitu. Oh, Ya, oke. Sip. kurang lebih gitu sih. Nah, Ya, berikutnya. Ini aduh, gue iya sih. berikutnya jawabannya benar Ya. benar semua kecuali yang terakhir. Gue ini Oh nggak sempet. iya, Nah, yang terakhir kenapa gue salah? oke. Jadi gini kan ya, apa namanya, the sum of fixed asset and current asset. Nah, itu kan artinya kan semua aset ya, must Hmm. equal, must always equal to sum of liabilities and owner's equity gitu. Itu Hmm. jawabannya true gitu. Kenapa? Karena kan itu tadi yang dibilang sama si Sharon Wells juga. Jadi kalau kita bisa ngeliat dengan 5 kotak atau 3 kotak, kalau versi yang 3 kotak nih Sharon itu kan aset atau aktiva itu selalu sama dengan nilai pasifa. Jadi kan prinsipnya adalah perusahaan tuh sebenarnya tidak memiliki apapun. Jadi perusahaan itu Hmm. akan selalu dia tuh semua aset yang dimiliki perusahaan pada dasarnya itu bisa di apa ya, bisa ditagih sewaktu-waktu oleh pihak eksternal dan pemiliknya sendiri gitu, Coach. Nah, Hmm. jadi kan ini kan maksudnya prinsipnya kan gitu ya. Jadi pada dasar perusahaan itu adalah mesin yang tidak punya apapun filosofinya. Jadi perusahaan itu kalau punya aset pun dia tuh harus bisa diambil oleh pihak luar dengan sum of liabilities dan bisa diambil oleh pemiliknya kapanpun atau owner equity itu tadi gitu, Coach. Jadi memang ini terus sih. Oke. Jadi apa? Yang lainnya gue Ini belum sempat sebenarnya ngerjain. Cuman nih mm, kayaknya ini ini nih kalau gue cara jawabnya mm, menurut gue apa beda tapi sama sebenarnya. Benar nggak sih? iya. Oh, ini kalau yang coach bilang itu ini ya, ini yang nomor 12 ya. Iya. Jelaskan bagaimana company bisa punya high profit, cuma liquidity-nya itu rendah. Rendah. Gitu. Nah, ini kan Karena contohnya jadi, karena cash uh, conversion ininya hmm, panjang, inventory-nya, turnover-nya tinggi sebenarnya ada banget. jawab. Cepet banget. Bener nggak? Ya, Bener kan? ya, Sama aja kan? benar, cuma sebenarnya ada jawaban yang lebih bisa dibayangin kalau bahasa Indonesia sih. Jelaskan bagaimana caranya company punya high profit namun poor liquidity. Bukalah perusahaan software dan kliennya 100% Telkom, pasti poor liquidity. Curcol. Oke. Ya. Tapi Betul. kalau nambah ya, banyak yang ditanyain sama Coach Jaha tadi itu, menurut gua balik ke konsepnya tentang accrual basis itu sih. Karena accrual basis Ya, kan dia nggak peduli sama actual case yang ada pada saat dicatat kan. Either balance sheet ya, snapshot atau rekapan P&L atau rekapan cash flow statement. Kalau misalnya tentang gimana caranya profit tinggi tapi apa tadi cash flow seret, ya bisa kita jualan project atau jualan services atau jualan barang ke customer yang eh, nggak bayar atau risiko nggak bayarnya tinggi, kerjain aja terus-menerus, atau kerjain itu jualan ke internal party atau associated companies yang puter muter duitnya di situ terus. Itu kan terjadi juga itu high profit secara pembukuan karena di accrue, karena accrual itu kan pada dasarnya ya, dicatat pada saat itu terjadi, pada saat transaksinya terjadi, betul. bukan pada saat cashnya masuk. Termasuk tadi Betul. yang tentang kayaknya pertanyaan kedua yang tadi dibahas, maaf nih Gus Emil, yang dua yang ditanya sama Coach Jaha itu fundamental reasons kenapa itu terjadi juga karena pada dasarnya accountingnya itu kan accrual basis gitu yang Ya, apa namanya eh, which is the which of the following is least likely to affect the equity section of a balance sheet. Uh, Payment of account payable itu nggak ada efeknya karena kan accrual basis.
Di Iya, dalam balance sheet itu berubah dari eh, AP jadi cash kan. iya. Jadi cuma Tapi pindah nggak ini ada ya, perubahan secara value-nya. pindah kantong aja sebenarnya kalau yang D Ya, gitu. Cuma itu kalau juga yang tadi apa jawaban Emil, ABC, Pindah bro. status. ya Hmm. pindah status. Yang ABC itu mengubah ukuran kotak soalnya kan kalau yang ABC. Eh, Cuma ini sih Ya, ya, gue tuh beneran sorry ya teman-teman ya, gue ngerasa fuck up ya dan mohon maaf banget ya. kalau gua enggak sih, Tolong Mil. yang Menurut minggu gua lama nggak, menarik maksudnya ya. gini, Gini, minggu, gua ya jadi gimana tuh? tadi tadi kan Hmm. oke, volunteer mesti ngapain gitu. Ketika volunteer, Itu, lo bilang harus ini mandu itu, terus gue bikin lah. Jadi sebenarnya ada beberapa di antara ini yang gue tahu jawabannya, tapi sengaja gue salahin, Mil, supaya oke, memancing gitu, memancing apa namanya? iya, Bukan bukan belaga belaga tahu, tapi maksudnya memancing diskusi gitu. Artinya ngerjain PR. Gue sebenarnya kritiknya cuma satu sih, Mil. Kritiknya adalah ini aja nih, jangan sebaiknya jawaban jangan jangan di jangan dipublish sebelum 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 presentasi, sehingga waktu ngerjain tuh orang oh, memang benar-benar pengen pengen tahu jawabannya apa, dan kita bisa bahas kenapa, kayak tadi bahas misalnya kenapa sih saya salah berpikirannya jadi ini jadi B padahal sebenarnya C gitu. oke, oke. Nah itu Atau jadi ini kali sehingga ya, hmm, jadi kita hmm, bisa belajar apa namanya, belajarnya bisa belajar, oh iya apa namanya, mungkin waktu baca ada yang salah tangkap dan lain-lain gitu. Terus itu salah oke, satu oke, masukannya ya, masukannya. iya, Sebenarnya cuman, menurut hmm, gua gini ya, kalau kalau esai saat ini mungkin nggak sebagian besar, eh, nanti repot juga apa namanya, repot juga meriksanya, Mil, di ini. Menurut gue ini bagus sih iya sih. sebenarnya. Yang section A, section B sama section C itu bagus ya. Atau ini Atau yang gini, section D ini udah berdasarkan case, menurut gue ini masih bagus, tapi begitu udah esai gitu ya. iya, eh Mungkin akan repot gitu. iya sih, cuma Apa kayak, hmm, nggak semua bisa kebahas gitu. iya, gue juga maksudnya gini sih, ini aja gue juga kayak ngerasa bener juga ya, maksudnya itu tadi coach kenapa gue butuh volunteer tuh karena gini, ini akan bias kalau gue yang ngisi dan jelasin PR-nya gitu coach. Karena kan gue yang ngebuat dan gue yang ini kan apa ya, maksudnya gue nggak akan emang apa ya, gue nggak akan emang bisa empathize gitu loh sebagai kreator gitu coach. Makanya kenapa gue tadi emang request butuh volunteer karena gue pengen tahu kalau misalnya teman-teman tuh di sini ada yang mencoba ngerjain PR ini rasanya gimana, dan ternyata rasanya fuck up sih, misalnya gue kebayang Enggak jadi sih, maksudnya Mil. kayak Bukan. uh, Jadi gini, justru uh, sebenarnya gini, ini akan jadi, kan kita belajar bersama ya. Lo ada ya benernya bahwa ketika lo yang bikin soal, bahwa lo akan punya kecenderungan jawabannya ini, padahal nggak ada single jawaban. Misalnya contohnya yang ini ya tadi gue ya bilang. Ini kan cara gue menjawab sama juga sebenarnya, tapi beda dengan cara lo. Jadi menurut gue yang kayak gini-gini nih oke lah, Mil. Maksudnya waktu kita bahas itu justru akhirnya kita sama-sama belajar, dan oke, seperti yang lo bilang, apa namanya, jawaban lo itu bisa jadi bukan satu-satunya jawaban yang benar gitu. ya Seperti yang lo tadi bilang gitu. oh Karena mungkin iya, teman-teman bisa punya pemahaman yang lain. Tapi yang apa ini, Mega ini mau nanya itu. ya siapa? mereka mau nanya Monggo, Mega. ini gak nanya dulu Meg, cuma gue juga masih mikir sih artinya gue harus bikin yang kayak gimana ya, karena jelas kalau model kayak gini overwhelm buat kita semua sih, termasuk gue juga. Gue nggak ngerasa deh. Coba tanya yang lain. Menurut gue seneng sih, gitu. Cuma Ya. jangan gini, jangan 15 soal lah, lu tega amat gitu. Sorry, baca pertanyaannya Mas Yandi itu kok aneh banget ya. Kenapa neraca bisa nggak balance? Nggak bisa. Nah, saya maksudnya Mega bikin dulu deh. neraca Jawab lebih sering bikin pertanyaan neraca Mega dulu tidak deh. jalan. Mana bisa Mega Mas silahkan. Padahal Yandi? sudah dicatat. Oh, ya nanti ini bikin akun balancing gitu kan, tambahan balancing neraca yang gue nggak tahu apa gitu, bikin satu akun untuk membalance itu. Silakan, Mega. Baik, terima kasih banyak Ya, Pak Jahat sama Mas Emil. Tadi aku belum paham Mas, yang iya, penjelasan Mas Emil yang seumpama case-nya kita mau beli aset nih, let's say beli tanah lah ya, harganya 1 M gitu. Tapi belinya iya. pakai utang bank, itu Hmm. nulisnya gimana ya Mas? Oh, Takutnya kan dia termasuk hidden liabilities kan.
Oh enggak Tapi dong. aset jatuh, tapi kan kita beli aset gitu. Itu Nah, gimana, Mas? nah itu nggak hidden liabilities, justru itu ibaratnya very fucking explicit liabilities nih. Seperti gitu. Gimana, Mas? Sorry. Apa sih lu? Ya itu aja. Gimana Ya itu. pertanyaannya, Mega? Boleh diulang Jadi nggak sih? Mega tuh maksudnya gini, Mega Oh, tuh beli tanah 1 miliar pakai utang bank. heeh. Itu Itu gimana? artinya kan Nulisnya sebenarnya tidak gimana? apa ya? Itu kan sebetulnya sama sekali tidak mengubah networknya Mega, iya kan? Nah itu Tapi kan apa ada tadi? interest yang harus dibayar kan, Mas? Iya, cuma kan interest itu baru bertambah setiap periode bulan, Meg, kalau kayak gitu. Jadi Iya kan? gimana, Jadi Mas, nulisnya? iya, jadi gini, yang pertama, ketika memang ketika baru bulan ke nol, artinya kan Mega punya value tanah senilai 1 M dan punya utang bank senilai 1 M juga kan. Nanti di bulan Heeh. kedua misalnya ada bunga nih jadi 1 miliar 10 juta gitu kan. Nah, value tanahnya Mega naik, asumsi kan tetap terus ya. Artinya kan Mega ada utang tambahan 10 juta kan. Iya nggak? Maksud Mega itu mencatat interestnya itu di mana? Iya kan Meg ya? Heeh. Benar nggak Meg? Yang aku Oke. tanyain itu nyatet di balance sheet-nya gimana? Aset kan nambah, tapi kan Nah, liabilities juga nambah kan ya, gitu, Mas. Izin boleh nambah nggak sih? boleh Boleh. boleh dari udah Iya, Pak. jalan dulu. Ini, Kalau neraca itu kan snapshot ya, Mega. Di saat ya. Mega pinjam uang ke bank di Heeh. titik itu nggak ada efeknya ke tadi pertanyaannya apa ya, ke net worth ya. Karena kan balance kiri sama kanan. Di kirinya dapat rumah asetnya 2 miliar, di kanannya dapat liability minus 2 miliar. Nol kan? Heeh. Nah, kalau laporan keuangan itu bukan snapshot atau bukan laporan keuangan. Kalau profit and loss atau income statement itu bukan snapshot. Ada mekanismenya di mana residu dari profit and loss atau income statement itu pergi ke balance sheet. Tapi dia itu nggak notabene apa yang current running di income statement itu bagiannya dari balance sheet, dari neraca keuangan. Kalau misalnya apa yang Mega punya itu kan tersnapshot di balance sheet. Kalau misalnya keseluruhan dari yang aset dipunyai, tentunya bukan cuma rumah atau liability aja kan. Di situ ada goodwill, kemampuan, ada modal degree atau perusahaan atau ini balance sheet pribadi ya. Nah, yang bagian itu kan produktif tuh. Bagian yang produktif itu kan menghasilkan income yang dicatatnya di income statement. Income statement itu yang nanti dipakai untuk mengeluarkan baris expenditures yang ada bagian interestnya di situ. Akhir Ya, tahun cuma kalau mau bikin balance sheet, sisa dari income minus interest payment itu bisa mengalir ke balance sheet kalau misalnya ada sisa iya, bro, itu apa residunya. namanya? Jadi Hmm. emang berhubungannya sama profit loss sih, Meg, yang dijelasin di Oh, awal itu. Jadi BCD. Heeh. mungkin Gimana, Mas? fokusnya itu pertama tuh gini, Meg, ya. Ini gue tulisin aja sambil dicek ya. Pertama itu kan Pertama, Mega itu melakukan bribery atau debit tanah 1 miliar dan kredit utang bank jangka panjang di 1 miliar. Ya. Nah, ini kan ibaratnya dirinya itu seimbang di balance sheet. Nah, namun dari sana ketika misalnya ada bunga, lalu saya bunganya itu tahunan. Kalau misalnya bunganya belum dibayar secara aktual, jadinya itu gini nih. Di sini akan masuk ke dalam nilai debit. Nilai debit itu akan masuk nilai 100 juta gitu ya. Nilai debit, nilai ya oke 8%, aku mau nulis 2% di sini ya gitu ya. Jadi nilai debit itu akan masuk nilainya itu ke dalam nilai si ini sebenarnya apa namanya jatuhnya expensive expensive yang non cash gitu ya. Nah, kreditnya itu akan menambah nilai utang bunga sebanyak 100 juta di periode. Nah, kalau misalnya bunganya itu nanti negara bayar menggunakan cash, nanti di sini akan kebalik lagi. Maka dari sini ibaratnya ini kenapa namanya ada kredit cash dan juga di sini ada debit dari si beban bunga nih kalau misalnya Mega bayarnya cash. Gitu. Nah, nanti di situ di terakhir-terakhir kalau emang misalnya Mega itu nanti melunasi semuanya itu dengan apa namanya dengan si siapa namanya si utang bank ini udah diselesaikan gitu kan ya terhadap banknya. Nanti di sini tuh totalnya itu di tingkat tertentu yang terakhir Meg
Maka di sini utang bank yang awalnya ada di posisi kredit, nanti di sini dilawan di posisi debit, dan itu nanti Mega melunasi itu dengan cash 1 miliar. Jadi ketika dijumlahin semuanya itu balance gitu. Kalau jadi nol gitu totalnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, cuma kalau pertanyaan Mega tuh mencatat interest di mana, itu yang lebih sampai udah Alan tadi. Interest itu dicatatkan di dua tempat. Yang pertama adalah utang bunga pada balance untuk sisi kredit, dan di sisi debitnya, maka Mega akan mencatatkan beban bunga itu sebagai expenses pada profit loss-nya Mega gitu. Lebih tepatnya di bagian expenses dari P&L. Jadi kurang gitu sih kalau Mega tanya teknis pencatatannya. Oke, Mas. Nah, follow up question-nya, kalau kita beli something yang ngalamin depresiasi gimana, Mas? Udah mah bayar Itu bank, Gue terus tahu nih dia pertanyaan itu depresiasi. apa namanya, beli Alia 123 juta itu ya? Enggak sih, Pak. Kepikiran, kepikiran Pak ya Jahat. gini. Sama Itu Meg, Mega habis. depresiasi kan keluarannya depresiasi keluarnya juga di income statement kan, Ya, yang bukan di penting nggak apa-apa balance sheet. depresiasi. Ya, yang penting depresiasi nggak apa-apa, jangan sampai depresi naik. Oh, jadi kalau aku simpulin interest itu ditulisnya cuma di income Expense, statement, nggak mengaruhi balance sheet. Terus kalau expense depresiasi non-cash juga nggak mempengaruhi sama, balance sheet ya. Oh mempengaruhi, Sebenarnya bukan mempengaruhi. Dia expenses Gimana? non-cash, cuma dia akan mengurangi nilai value dari asetnya. Jadi kalau misalnya Mega nih contohnya, kalau misalnya tadi kan rumah nggak kelihatan depresiasi ya. Cuma kalau Mega tuh misalnya beli Alia 120 juta, let's say gitu. Pada saat dia ada depresiasi 10 juta, maka depresiasi ini akan tercatat akunnya itu adalah pada sisi expenses. Dia akan tercatat pada sisi expenses, akan ada semacam 10 juta di expense non-cash, dan ada 10 juta lagi, itu yang akan mengurangi value dari alianya. Jadi nilai alia itu dikurangi 10 juta di posisi kotak yang ada di fixed asset tadi itu akan berkurang 10 juta juga. Jadi balance itu di sana. Jadi apa ya, keseimbangan pencatatan double entry-nya itu N+1 adalah pada expenses yang sifatnya itu adalah ini, Mega itu tadi nilai depresiasi berkurang, 10 juta lagi itu akan ada pada posisi di mana nilai aset dari Alia di kotak fixed aset itu berkurang juga 10 juta gitu. Tapi kan utangnya tetap, Mas. Enggak dong. Ya utang banknya tetap ya, itulah makanya salah sendiri gitu. Iya, itu mah nggak berkurang lah utang banknya gitu. Kalau Nah, makanya nilai depresiasi, barangnya berkurang tapi utangnya nggak berkurang, kan something kan. iya emang something Bikin gitu. nggak Makanya balance kan, Mas? bukan bikin nggak balance gitu, balance gitu. Ada di sana kan utang bank nggak berkurang. Kalau gitu tahu nggak 10 jutanya lagi kemana? Owner fund-nya yang menguap 10 juta. Jadi Owner fund-nya, jadi apa, networkmu yang hilang 10 juta. Itu telah penyeimbang 10 jutanya lagi dari di sisi di mana utang bank tidak berkurang. Itu diseimbangkan dengan owner fund yang berkurang. Nah, makanya kalau emang mau beli Alia itu naik, pertimbangkan juga cari supirnya, terus ibaratnya dimodalin terus nge-grab gitu. Jadi nambah tuh depresiasinya kalah sama income dari hasil dari Grab gitu. di rentalin aja, Mas, biar dia muter sendiri kan ya. Nggak perlu Iya, orang juga makanya buat kan. nge-grabin. Ya bisa juga kalau mau direntalin. Tapi Cuma kurang lebih. kalau menurut saya sih mungkin ada value-nya exercise, nggak tahu kalau udah di sesi sebelumnya ya, membuat income statement, balance sheet sama cash flow statement sih. Karena relasi antara ketiganya itu bukan seperti ini, nggak ngaruh, ini nggak ngaruh sih. Kalau balance sheet itu kan kayak snapshot ya, gambar gitu, statik. Di hari ini jam segini ini snapshot gitu. Kalau misalnya profit and loss atau income statement itu kan kayak kumulatif laporan gitu loh, over time, Iya, over period of time. checklist. Kalau misalnya cash flow statement itu, iya memang ada komponen overtime-nya juga, tapi itu kayak lebih ke kayak real motion pergerakan dari rekening banknya kan, dari rekening atau cash yang masuk. Jadi kayak motion, live motionnya. Saya dulu rasa-rasanya belajar corporate finance waktu jadi manajer di Selam Bersih itu ada lumayan banyak juga sesi-sesinya kan waktu disuruh jadi manajer. Tapi memang pas paham banget tentang
dinamika mekanismenya pas ngeran dan harus ngeran bisnis sendiri kan. Karena membuat dari income statement jadi Iya. balance sheet itu tidak sesederhana yang dibayangkan sih. Iya, konsepnya Nah, ada, tapi pasti bakal ada banyak banget pertanyaan. Ini larinya kemana? Ini larinya kemana? Ini larinya kemana gitu. nah, Apalagi kalau misalnya ya, dikombin sama cash flow statement ya. Jadi apalagi kalau ini accrual basis ya, kan jarang banget sekarang ya. accounting, jarang banget sekarang laporan keuangan yang pakai cash basis. Semua pakai accrual basis kan. Pajak pun pakai accrual basis ya, basis accrual ya. Jadi rumit sih. Maksudnya gampang-gampang susah Iya. sih karena itu prinsipal. Tadi kayak Mega bilang interest sama depresiasi, itu kan sebenarnya komponennya sama gitu. Depresiasinya tuh memakan income kita di laporan keuangan. Kalau misalnya laporan keuangannya ujung-ujungnya less money, rugi gitu, tentunya itu mengurangi apa yang ada di aset di balance sheet-nya kan. Itu sih. Oke. Ya, setuju sama udalan. Cuma gini sih udah ya. Kalau sekarang sih gampang sih. Nggak usah pusing-pusing lah belajar. Masukin aja ke Odoo langsung jadi kok belajar sampai semenit. Ya, tapi konseptual kan penting gitu. I mean, Ya konseptualnya jadi skip itu di generasi kita. Bener, bener itu. balance sheet is Mega kan juga snapshot, itu. foto Pakai saat ini gitu. iya. Iya, itu Mega. Enggak, Mega udah accrual Mega. Mega itu udah accrual. Cuma belum 100% accrual aja. Karena kan nyatet invoice pegel kan. Makanya pas cash masuk baru dicatat. Cuma Mega tuh udah accrual. Cuma gini sih, udah ini ya bukan ya, maksudnya mungkin ini juga kritik di generasi kita. Sekarang tuh jadinya kita nggak consuming time ya, jadi maksudnya kita kayak cepat banget gitu laporan keuangan, nggak klik generate aja jadi cuma sedetik gitu udah. Cuma ya itu yang jadi masalah ya, karena kita tinggal masukin aja journal entry kalau udah dadah gitu loh, terus mikir lagi langsung Tapi jadi untuk semua gitu. bisnis, untuk pasar ya, penting juga kan sebenarnya kalau tahu Hmm. kalau mau di saham atau apa. Iya untuk Kayak saham Mega tuh pinjam duit ke perlu bank. memang. Mega dapat aset, Mega taruh liability senilai asetnya. Coba lawan transaksinya banknya nyatetnya apa? Uang yang dipinjemin sama ke Mega itu aset atau liability? Besok-besok yang bikin PR udah Alan aja kalau habis banget nanya ke Mega, Meg jawab Meg, yang bikin PR Someone's emang harusnya liability udah Alan. apa? Liabilitas satu orang adalah aset orang lain. Selalu begitu kan lawannya. Dia shake Ayo Meg, hand. jawab Meg. Asetnya bank, liability-nya saya. Iya. Iya nggak sih udah? Tak, sebentar pertanyaannya gini. Mega dikasih uang sama bank buat beli rumah kan? Mm-mm. Uang yang dikasih sama bank ke Mega itu aset atau liability di bukunya bank? Aset. Karena Kalau di mis buku saya liability. Uangnya. kalau misalnya Coca-Cola punya Coca-Cola, ya. Iya. Terus Mega minjem duit dari Coca-Cola, gimana pertanyaannya? Gimana Jangan udah? minjem Coca-Cola. Gini aja deh. Apa Ilyadi kan bisnisnya EPC. Kalau Haro minjem duit ke Ilyadi itu nyatetnya gimana gitu? Aset kan payable, utang. Coba. Berarti kalau apa? Kalau Iliadi apa Iliadi harus pinjam duit ke Iliadi. Iliadi receivable kan udah. Ya, receivable utang, aset, ya aset yang Hmm. belum yang dicatat sebagai aset kan. Account receivable kan aset kan? Ya. Ya, Asetnya berarti di sisi Ilyadi Mega kan udah. Iya. asetnya Iliadi secara Jadi aset asetnya berarti kalau Mega bank. kan ya kalau Mega kalau Mega kan ini Mega kan nyatutnya di payable ini. Eh, iya. Kalau Eh, kalau Ilyadi invest di Haro, tapi gini, Meg, Ayo sebentar. Meg, coba Uang jawab. yang dipakai sama bank buat minjem, uang yang dipakai sama bank yang dikasih ke Mega itu uang bank atau uang orang lain? Uang orang lain. Kenapa dia taruh di aset dia? Kalau gue tahu Nggak tahu gue dah. tahu jawabannya sih. Gue tahu jawabannya kalau itu. Karena Kalau kan sebenarnya mereka itu ada ini Meg biar cepat ya. Ada dana pihak ketiga soalnya. Itu yang nanti menyeimbangkan di pencatatan. Sekarang di bank itu ada pencatatan dana pihak ketiga kan. oh jadi double bookkeeping Cuma gitu ini ya, gue Mas? sesuai dugaannya. Buku Bukan. ini tuh susah loh beneran deh.
Bukan, bukan. Susah nih buku beneran. Enggak, kita Apa? belajar bareng lah, gitu. Iya sih. Tapi aku mau ngeluruskan Mungkin Mas Emil, Pak Jau, Uda Alan. Jadi yang tadi ditanyain sama Uda Alan, sebama bank minjemin aku uang, banknya nyatetnya aset kan? Betul. Soalnya aku nyatetnya liabilities. Ya. Terus aku beliin rumah, aku catat rumah itu sebagai asetku, gitu kan ya? Betul. Iya. Nah, kalau yang tadi ditanyain Uda Alan, kan bank kan dapat uangnya dari pihak ketiga. Nah, antara bank sama Ya. pihak ketiga, siapa yang aset, siapa yang liabilities ya? Sebenarnya pertanyaannya, Gimana? maksudnya Belum bikin buku. nangkep yang di Kalau situ udah. bank itu minjem uang, bank itu terima uang dari kos jaha misalnya. Iya, Bank itu sebagian dari uang kos jaha ditaruh di BI lagi, ditaruh lagi di tempat lain kan. Atau secara pembukuan, bank itu catat itu sebagai deposit dari orang kan, di liability-nya. Tapi uang itu dikasih lagi ke tempat lain. Sementara karena dia ada uang dari kos jaha, uang itu bisa diklaim sama bank juga kalau dia punya. Itu yang dikasih ke Mega. Gue coba ini ya, apa namanya, pendekatannya, coba deh, bentar. Oke, jadi kan, jadi kan, ini ya, ini kan aset ada ini kan, ada fixed asset sama apa Mil? Satu lagi, Current asset. CACA. FACA. ini OF, ini OS. Habis itu ini. Ya, FL sama LPL. apa? CL? STL sama LPL. STL sama LPL. Short term liabilities sama long term liabilities. Oh ya, oke. Oke, nah ya kan gini. Jadi waktu ini Haro ya. Tuh, Haro ini bank. Ini si apa namanya? eh, ini yang invest. Jadi apa ini bank gitu. Jadi kalau lihat kayak gini berarti waktu Mega pinjam apa namanya itu kan jadi fixed asset ya. Nah, dari fixed asset itu berarti kan di sini dia di sini di bank itu di mana, Mil? Apanya Asalnya banknya? Maksudnya asalnya dari posisi mana? di banknya. Maksudnya gimana coach? Ya enggak gini, kan ada perpindahan nih. Ya, Ya, dari bank ke Mega. Mega itu kan masuknya ke fixed asset. Nah, bank itu sumbernya dari mana? oh ya Dari bank itu dari ini lagi ya, apa pihak ketiga. Ya berarti kotak yang berikutnya itu ya, coach. kan pihak ketiga itu kalau menurut gue pihak ketiga masuknya kan ke sini kan ke owners fund bukan? Pihak ketiga Enggak masuk. sih, kalau kalau pihak ketiga bank itu tuh dia tuh sebenarnya pihak ketiga bank itu masuknya itu dari ini sih liabilities-nya bank ya. Mereka kan liabilities bank itu debt equity-nya kan bisa sampai 30 kali gitu kan. Makanya kenapa rasio untuk bank tuh kenapa rasio DER tuh untuk bank tuh berbeda dan yang kenapa FMCG itu ada pengecualian. Bahkan kalau negatif tuh FMCG itu malah bagus gitu. Maksudnya kalau di bawah satu karena rasionya malah bagus. Karena DER-nya kalau bank tuh bisa sampai 30 kali kan. Karena kan mereka nyimpan dana pihak Maksudnya ketiga. gini, Mil. Ini bisa menjawab apa tadi pertanyaan udah Alan ke Mega gitu. Ini kan dari sini kita bisa lihat sebenarnya dari mana ngalir kemana gitu kan. Itu yang Iya, maksudnya gue gambarin. oh, gue ngerti. Jadi ini tuh mengalir coach ya. Ini tuh mengalir dari current asetnya pihak ketiga. Kan bank itu kan basically nyimpen current aset ya. Mereka tuh mengalir dari current asetnya pihak ketiga ke ke current Kan liabilities-nya ya bank. dari sini ke fixed assetnya Mega kan. Nah, ini gua gambar aja ya dari sini ya.
Ya, Jadi oke. yang pertama tuh gini coach, ini tuh ngalir dari sini ke sini pertama. Hmm. Nah ini kan ngalir dari current liabilities-nya, current asset pihak ketiga. Gimana sih cara undo ya? Oh gini, ini ngalir dari kan ini ya, ini ngalir dari current assetnya pihak ketiga, ini masuk ke current liabilities-nya bank. Nah kan ini di sini ya. Cuma bank itu pada dasarnya di sini tuh tidak meminjamkan dana pihak ketiga ini secara serta-merta juga gitu. Bank ini sebenarnya nanti kalau meminjamkan ke Mega, benar nih ini dari current asetnya Mega, ini sebenarnya bukan ke fixed asetnya Harus gitu. Ini dari current asetnya bank ini, nah ini masuk ke current liabilities-nya Mega gitu coach. Oke. Tapi Jadi dari sini ke rumahnya sini, ah, rumahnya fixed asset. nah rumahnya itu awalnya ada di sini tuh ada kotak lagi. Nah ini tuh kotak itu dari perusahaan properti gitu misalnya atau dari orang lain lah gitu coach. Nah Mega ini di sini kan apa ada current liability sama bank. Cuma kan sebenarnya dari sini Mega itu kan dapat cash kan. Ini sebenarnya kan dari sini ada cash nih yang Oh masuk iya, ke Mega ya. gitu kan. Nah, nah Mega itu nanti di sini memberikan kurang lebih gini. Nah Mega itu di sini memberikan current asetnya itu ke orang ini Perusahaan properti. ya. Lah kok hilang kotaknya? Oh ya, Itu ini ke buat perusahaan properti ini memberikan current, sorry. Oke, oke. Ini artinya Mega kan di sini memberikan current asetnya ke perusahaan properti ini. Nah, perusahaan properti ini memberikan fixed asetnya ke Mega gitu, coach. ya. Oke. Nah, gitu jadinya. Nah, jadi ini supaya jadi jelas perputarannya Mega menjawab pertanyaannya udah Alan. Ini buku emang teknikal banget sih ya, memang. Enggak, tapi kan begini akhirnya maksudnya kita Eh, semua bisa belajar. Ini iya, prinsipnya begini loh gitu. iya, makanya apa lucu ini buku makanya. Gue sih confidence Mil kita Eh, bisa menyelesaikan ini sesulit-sulitnya buku inilah ya. Kalau nggak ya. salah sih di YouTube itu gue kayak dulu ini deh pernah karena pengen belajar pengen tahu tuh ada tuh tentang akuntansi perusahaan tapi ada spesial sendiri akuntansi bank karena akuntingnya bank itu agak beda sendiri sama akuntingnya perusahaan biasa. Sebenarnya kalau panah-panah Ya, ini juga maksudnya bukan berarti salah tapi agak misleading sih karena setiap gitu ya, balance sheet itu kan bukan ngalir dari satu ke satu seperti ini karena setiap muncul satu ada muncul minus dari tempat lain kan. Cuman Ya. iya. mekanisme yang mana yang di plus yang mana yang minusnya ini yang harus digali atau harus kalau tujuannya mau menilai pembukuan ya itunya sih mekanisme kalau ini nongol tombol ini dipencet, tombol ini nongol nih. Tombol ini dipencet, tombol ini nongol nih. Iya, Itu kan prinsip akuntansi ya. Akuntansi iya, gampang-gampang susah sih. Tapi ini basic kalau iya. misalnya key management ratio ini mungkin menurut saya sih harus ada kayak ada same page lah sedikit basic accounting atau accounting Nah, principles itu ininya sih. makanya kenapa gue tuh bikin PR itu kemarin udah. Kenapa gue bikin PR tuh agak banyak. Sebenarnya tujuan gue tuh supaya teman-teman tuh mungkin, mohon maaf kalau dirasanya jadinya menghina yang udah biasa ya. Cuma teman-teman yang mungkin belum terbiasa itu biar ada tanda kutip matrikulasi dengan PR itu gitu sebenarnya udah. Cuma ternyata tadi setelah dilihat-lihat lagi fuck up juga ya kalau PR sebanyak itu ya tiap minggu ya. Maksud gue Ya, apa ya kayak bikinnya pusing, ngerjainnya pusing gitu. Cuma kalau lagi mikir sih, apa disederhanain aja PR itu jadi dua pertanyaan, dua pertanyaan itu emang apa ya, emang core banget gitu loh, gitu ya. em, Nah, gue juga lagi mikir ulang sih. Jadi kayak tadi apa ya? Karena menurut gue itu kita bisa, gue tuh bener sih Coach ya. Gue tidak menghitung konsiderasi bahwa kita melakukan ini satu tiap minggu. Yang kedua sesi kita tuh nggak akan lebih dari 2 jam itu sih yang kalau gue rasa ya. tuh. Karena gini, gue memang pas membuat PR itu tidak memasukkan Ini gue stop faktor ya. limitasi waktu gitu. Ya nggak apa-apa. Gue seakan-akan kesannya jadi kayak bikin PR itu tuh dengan skenario waktu kita unlimited gitu. Padahal kan enggak, lebih ke situ aja sih. Feedback ya kerasa gue ya. Ya, nggak apa-apa Mil kan apa Nah, yang kita rasa yang kami ini yang di Brit SOS rasakan manfaatnya ini
kalau bahasa gue itu bukan bahasa gue sih, bahasanya Sugatra Mitra ya, self organized learning environment gitu ya. Jadi eh, waktu kita belajar SOS, interaksinya berbeda dengan yang sekarang. Ya memang karena kebutuhan kita bersama belajar itu berbeda ketika menjalankan yang SOS, berita SOS gitu ya. Iya. Itu isunya menurut gua. Jadi nggak apa-apa, di-adjust sampai akhirnya Iya. semua kita nyaman. Lo nyaman ngajarin Iya. kita, memandu kita lah ya. Kita lagi belajar semua kan. Terus kitanya juga nyaman belajar bersama gitu. Ya, cuma memang itu juga sih Coach ya, yang problem yang di-arise udah alam itu emang benar sih. Ini permasalahan buku technical kayak gini pasti nantinya adalah bagaimana caranya kita make sure bahwa sebisa mungkin kita tuh pemahamannya itu apa ya, eh, ada baseline yang udah kita lewatin bersama gitu loh, dari apa ya, dari dari Akuntansi. pertemuan ke pertemuan. Enggak, gini. Nggak mesti sih. Gue Gitu. gini ya. Kalau baca di awal-awal apa namanya? Kenapa judulnya Key Management Ratio, dan Kieran Walsh ini nulis buku ini sebenarnya adalah memandu logika-logika gitu loh. Memandu logika-logika dari membaca balance sheet, income statement, profit loss sama cash flow. Jadi apa namanya? Justru sebenarnya menurut gue emang penting sih, udah pernah belajar tentang accounting gitu ya. Tapi kan ininya diajarin sebelum masuk diajarin istilahnya. Jadi menurut Ya, gue artinya untuk mendapatkan logikanya, sejauh ini gue nilai ya, misalnya apa yang kita lakukan pada hari ini dengan membahas soal yang gue jawab salah gitu ya. Itu kan terjadi pembahasan tentang logika, dengan Mega mengajukan pertanyaan yang mirip dengan kasus yang sedang dihadapi, akhirnya kita belajar tentang logikanya. Dengan PR yang lokasi, kita belajar dengan logikanya tanpa harus misalnya ngerti bagaimana balance sheet-nya Coca-Cola atau Unilever itu dibuat gitu loh. ya. Yang penting betul ngeliat Cuma, angka. Oh ini bagian ini melambangkan apa sih, dan ini kalau ini dengan ini dibandingkan tuh logikanya apa gitu. Ini menurut gua ya, jadi gini. Jadi buku ini emang buku bercerita tentang berbagai logika dalam rangka menilai apa rasio-rasio manajemen gitu loh. ya. Cuma balik lagi ke ini ya, artinya kan kalau misalnya kita lihat metodologinya gini ya. Jadi gua rasa memang benar problem yang dirilis sama udah alam itu memang valid ya. Jadi buku teknikal seperti ini harus ada titik temunya di mana kita tuh apa ya, membuat kita tuh jadinya sepaham dulu, which is itu homework, metodologinya homework. Cuma yang memang harus dievaluasi itu tadi sih. Homeworknya nggak segila minggu ini juga sih. Nanti gue coba rombak deh buat minggu depan homeworknya. Oke, iya. Gue Kita rasa sih gila setuju. sih emang kayak gitu. Jadi Ya. itu gila sih. Jangan kayak gitu deh nanti. Monggo dirombak. Kalau gue sih nggak apa-apa ya, Ya, ya. asal misalnya masih kayak tadi pilihan ganda, true false, Oh, jawaban singkat itu menurut gue masih ya, ya. masih oke lah ya. Dan gue sih ngelihat beberapa soal yang lo buat itu sebenarnya lo memancing untuk mengetahui apa namanya, orang baca dulu. Karena gini, eh Ya. ada jawaban yang gue pertama jawab salah. Terus setelah gue baca ulang, jadi kan dokumen lo ada banyak kan, ada dokumen berupa Ya. teks, ada dokumen berupa slide, sama sumber bacaan, teks, slide, sama spreadsheets gitu ya. Nah, waktu gue baca slide sama ngerjain spreadsheet dan soal, ada 4 dokumen tuh kan, ya. Gue jawabnya salah, tapi begitu gue baca apa namanya, eh bukunya, gue baru tahu oh jawaban sebenarnya yang dimaksud, yang ditanya Emil tuh jawabannya ini gitu. Iya. Terus Jadi ini juga ada ada 5 problem lagi. dokumen, mungkin gini, mungkin kebanyakan dokumen kali Mil. Iya, ya sih. Cuma maksud gua dataset ini sih, kalau dataset kan gue bikin kan emang itu sebenarnya dataset buat sih. Maksudnya apa namanya, buat gue ngotak ngatik. Makanya gue bikin datasetnya, gue bikin dataset dulu sih emang buat ngotak ngatik ya. Maka dari dataset itu
baru habis dataset itu di otak-atik sama yang materi buku, nah itu tuh baru diolah tuh jadi materi reading. Nah, kenapa dibikin jadi materi reading gitu? Gue paham sih ya. Buku ini kalau dibaca oleh orang-orang yang mungkin kayak model gue atau model Mas Gatot, happy banget pasti baca buku Sharon Walsh ini. Karena gue sama Mas Gatot itu tipikal yang memang cukup literatif atau tekstual ketika membaca bukunya gitu. Cuma buat teman-teman, gue paham di sini ada teman-teman yang basisnya itu figuratif dan lebih apa ya, figuratif lah, maksudnya figuratif visual gitu loh, maksudnya analogis gitu kan, cara berpikir jadi tidak direct gitu. Itu tersiksa gue yakin baca bukunya Sharon Walsh. Makanya kenapa gue bikin jadi agak sedikit lebih berwarna dan banyak ini ya, bukan banyak gambar juga, maksudnya lebih banyak kayak semacam model diagram gitu kan, layoutnya mulai dirapiin lagi gitu. Jadi itu memang pertimbangan juga karena ini coach apa namanya, gue baru sadar juga Sharon Walsh ini akan happy dibaca orang-orang model kayak gue, Mas Gatot gitu kan. Cuma kalau mohon maaf kalau bisa dibaca kayak model Fahri, Mega gitu, baca kayak gini tersiksa gue yakin gitu. Baca buku Sharon Walsh-nya langsung ya. Cuma pasti kalau ngelihat model flight gitu akan lebih happy sih gue yakin kalau itu. Jadi emang apa ya, ini lagi-lagi apa ya, tiap orang berbeda gitu ya. Tapi Mil, kalau berguna Itu sih kan langsung pasti setuju kan Fahri ya. memahami tentang esensi dari laporan keuangan pasti berguna lah ya. Iya, Tapi maksudnya nggak mau terlalu apa pasti ini sesinya kursusnya berguna. Kalau misalnya menurut pendapat saya sih tetap tadi yang fundamental tentang accounting itu mungkin nggak dalam tapi kita difahami secara sama. Karena contohnya begini nih. Nih maaf nih Mas Yandi. Balance sheet itu bisa nggak balance nggak? Technically no, impossible. Practically iya. Kenapa practically bisa? Karena salah kategori, salah segala macam kan. Jadi itu kan konseptual itu prinsipil gitu. Karena kalau misalnya tentang balance sheet, mohon maaf kalau misalnya tahu tentang balance sheet, tahu itu kita nggak raise tentang isu balance sheet, nggak balance gitu. Atau ada tadi komentar mungkin setiap transaksi balance sheet-nya berubah. Not really. Karena kalau misalnya habis transaksi, kan value-nya bertukar. Kita punya cash jadi barang. Barangnya tetap jadi aset kita, value-nya masih sama. Later, setelah di-assess performa finansialnya over certain period of time, kalau misalnya ada profit, ada sisa, ada itu baru perginya ke balance sheet kan. Ini sangat penting sekali kalau untuk memahami key management ratio, kalau menurut pendapat saya. Karena kan basisnya itu gitu loh. Basisnya kenapa value dari balance sheet sebelah kiri bisa naik, terus equity-nya bisa naik, misalnya nih, kan itu kan kadang-kadang kalau misalnya yang dicari banget, ultimate investors dream itu menggedein bagian dari liability yang sebelah kanan bawah itu kan. Nah, tapi kan naikin di sini, naiknya iya, itu gimana caranya gitu. So, apa nggak ada yang salah sih. Ini bagus gitu. Tapi saya yakin tuh bakal sangat eh, nendang banget kalau yang ada review basic accountingnya itu. Saya nggak tahu semua tentang accounting, tapi kalau ada itu mungkin saya juga bakal ikut juga karena berguna banget itu basic accounting principles itu. iya. Gimana Beda ya, mindahin Pak. dari sisa performa over period of time ke balance sheet. Bukan di setiap transaksi ada perubahan balance sheet. Enggak gitu. Karena yang kita keluarkan ya sesuai sama value yang kita dapatkan kan. Nanti ada depresiasi, ada interest, ada segala macam itu. Jadi itu kan sangat konseptual ya, Mila. Jadi basic itu menurut saya Iya. penting. Cuma Oke, gini sih, udah gini, ya. saya Udah, nambahin. udah tuh nambah ini, nambah kerjaan gua sih. Maksudnya gue jadi harus ngebikin materi basic accounting Enggak, buat Kagak, tiap Pak. Mil, minggu Mil, gitu ya. Lebih Mil. Iya. Gue lebih gue belum nendang. baca buku yang versi lamanya, Mil. Tapi gue buku yang baru ini menurut gue banyak sekali diagram yang mempermudah Enggak. pemahaman gitu loh. Justru gini, gini Buku ini coach. Dia, mayoritas malah diagram. Gue udah scroll sekitar hampir ya, ya, betul. 50%. Cuma gue justru menghindari itu coach. Kalau untuk mau diajarkan ya, mohon maaf. Oh, Karena kenapa? apa ya? Itu benar kayak kata Uda Alan gitu. Diagram yang dibikin Sharon Walsh ini itu bagus untuk melihat analisis secara berat sih. Cuma bisa misleading secara akunting. Oke. eh, Gini deh, gue masih ada poin tapi kayaknya Mas Yandi mau ngomong. Silakan Mas Yandi. Karena Nggak ada sih sebenarnya, saya bisa menikmati bisa perdiskusian di misleading sini. secara akunting gitu. Jadi makanya tadi gue juga mikir sih, Gua maksudnya Pak, saya party pooper adanya nih, sih. tapi maksudnya
I think Iya it lo will be sekali-sekalinya great. datang lo bikin ini lo bikin Emil Gudah Gulana. No, no, no. Ini excellent, ini bagus banget. Tapi memang kayak yang kita efeknya Ya, dirasain banget. itu ya. Kalau basic accountingnya itu memang paham dulu. Mas Yandi itu nggak salah sama Iya, sekali. memang itu benar. Practically bisa nggak balance sheet itu. Tapi technically it's impossible. Kalau misalnya Mas Yandi bilang itu bisa nggak balance, berarti ada satu yang miss di konseptualnya itu. Saya lupa tadi baca itu kan, kalau misalnya setiap transaksi balance sheet berubah, itu berarti ada konseptual yang harus diluruskan. Karena nggak setiap transaksi balance sheet berubah. Nilai itu kan yang ditaruh di balance sheet itu value kan, dan di label nanti. Nah, dari transaksi itu kalau ada profit, laporan keuangan, balance sheet is just a snapshot at one particular time. Foto gitu. Iya. Nah, saya bisa sih, cuma kalau misalnya mau, mungkin gini ya, apa namanya ya, ini yang gue masih berpikir ulang juga sih, Coach. Jadi kayak, gue takutnya gitu, maksudnya apa, materi kelas kita itu tuh jadi panjang banget gitu. Jadi kalau emang misalnya kita bahas accounting, mungkin malah kayak jadinya satu sesi accounting, satu sesi rasio, satu sesi accounting, satu sesi rasio gitu. Which is kita jadi butuh mungkin hampir 50 minggu secara waktu. Kalau emang mau sekalian 50 minggu ya udah nggak apa-apa sih. Ya waktu itu satu itu. Atau yang kedua, gue bisa nambahin juga materi yang accounting ya. Mungkin itu gue bikin kayak macam mungkin 3 atau 4 slide mengenai basic accounting review. Baru nanti di sana mungkin masuk sekitar 8 slide untuk masalah rasio atau case study gitu ya di Gini, slide-nya. Mil. Cuma nanti mungkin pembahasannya kalau biasanya 20 menit, jadi 30 menit kan untuk membahas itu gitu. Mil. Kalau gue gini ya, Mil. Dulu Britsos udah Alan pernah muncul sekali Iya, ngasih usulan, abis itu dia nggak datang lagi. iya. Sekarang gini, kalau lo dengerin usulannya dia, taunya dia kagak datang lagi, buat apa gitu. Sekarang gini, ini tanya lagi sama Mas Yandi, Mbak Mega, Mas Tosio, Mas Fakri, Pak Gatot, Bang Tovan, udah ada Bang Tovan nih, sama Mas Denny yang pasti hadir tiap minggu, maunya gimana gitu. Jangan nanya Oh yang iya, datang oke, oke, usul oke, taunya oke. tinggal apa hit and run. Kecuali dia janji mau datang tiap minggu. Kalau Ya, hari ya, Senin ya. susah, hari Senin tuh hari pecah semuanya pala. Gitu. Jadi Susah bukan berarti tidak mungkin. Saya Ini juga kan datang. lembur. Karena di nyaut tadi kelihatan inget, tapi tadi ya. ya enggak. Jadi Tapi gini, ada menurut bedanya coach. Kalau ini tuh praktikal banget gitu. This is a practical thing yang apa namanya bisa diterapkan di mana aja gitu. I mean, key management ratio itu kan tool yang dipakai sama manajer untuk menilai bisnisnya sehat atau enggak, trennya gimana. Misalnya betul, kalau betul. compensation benefit tinggi banget nih dibanding tahun lalu atau dibanding bulan lalu atau dibanding quarter lalu, oh baru masuk ke dalam, oh ini yang harus dilihat gitu. Atau misalnya inventory-nya ketinggian atau turnover inventory-nya jadi cash-nya terlalu lama gitu, oh, mungkin itu harus dikurangin inventorinya atau harus pakai apa namanya, ada juga yang keren sangat tuh efeknya juga bagus dibahas tuh, ada yang namanya just in time apa ya Mil, just in time manufacturing atau just in time buatnya itu kalau misal udah di order aja kan yang seperti itu, jadi nggak usah keep inventory banyak-banyak sebelum dijual kan, jadi lamanya itu disimpan di cash. Ini kan manager atau business owner itu praktikal berguna banget memanfaatkan itu, service company company yang pakai Dan service jual. dan memang di depannya itu dibilang bahwa buku ini digunakan dibuat untuk mereka itu. Sebenarnya gini, yang coba Emil isi gapnya menurut gue adalah karena Emil itu membawa kasus yang perlu dibahas. Nah, apa namanya dan itu karena di buku ini nggak kayak di Iya, nggak kayak buku. Mintzberg ada kasusnya. Nah, itu kayak akan kasus. Buku ini miskin kasus soalnya. Itu Nah itu betul. saya Buku buku ini ini miskin miskin kasus. kasus. Jadi yang Emil bawa Iya. hanya saja ketika waktu bawa kasus di kasus itu sebenarnya karena kita misalnya balance sheet ya, balance sheet itu apa namanya di situ udah ada macam-macam, udah ada ratio ini, ratio itu, ratio ini, ratio itu. Padahal di chapter ini baru ngenalin bagian-bagian dari balance sheet.
Nah, itu yang apa namanya? Kalau menurut gue pribadi itu yang jadi lompatannya gitu. Tapi nggak apa-apa juga di push seperti itu Ya, karena mungkin sebagian besar di sini misalnya kayak Mas Yandi kan MBA, jadi udah pernah belajar kayak gitu. Gue pernah belajar, Pak Gatot pernah belajar, maksudnya gue Pak Gatot Mega meskipun belum pernah belajar, udah pernah megang perusahaan gitu. iya, Jadi Mas Denny iya. meskipun belum pernah belajar megang perusahaan juga. Jadi sebenarnya kita tuh punya sedikit gambaran, tapi gimana nih supaya lebih solid lagi? Makanya ada apa namanya? Gue sih senang dengan apa yang Emil tampilin karena buku ini emang miskin kasus. Kalau gitu kan kasusnya bisa di bisnis masing-masing. Haro, pertanyaan ke Mega Nggak, jangan, misalnya. jangan. Nggak boleh, Jangan, nggak justru boleh. kita udah sepakat Gua lu. melarang. Oh, Gue melarang itu di awal karena gini, udah atau kita butuh kasus yang paling bisa menggambarkan kasusnya. Ada alasan kenapa gue bawa Unilever sama Coca-Cola hari oh, ini. Karena iya, mereka nggak sama-sama aware retail, kan. yang memang sama-sama distribusi, cuma approach mereka terhadap banyak hal tuh sangat kutub utara, kutub selatan. Makanya gue bawa Unilever versus Coca-Cola gitu kan. Iya. Benernya. Nah kalau Jadi misalnya Justru kasusnya kasusnya Haro, mungkin terbimbing cuma gitu. bisa, malah mau kurang. Tapi justru sebenarnya ini kan bisa jadi kayak bahan coaching atau mentoring yang bilang, kok Haro misalnya compensation and benefitnya 50% gitu. Lihat industri standar gitu atau lihat tahun lalu. Harusnya kalau misalnya di nggak. sini kombennya 30% atau 25%. Nah Dan ini mohon mungkin maaf, ada Tapi justifikasinya kenapa harus 50%. Nggak semua bisnis juga sama. Kayak tadi itu debt to equity ratio 2:1, belum tentu itu distressed company juga kan. ya, Itu enggak, case by case. ya tapi juga begini, misalnya kombennya 50%, kan isunya bukan dikurangin komben, penjualan dinaikin dong. Bisa juga kan? Lah, itu kan pilihan-pilihan yang harus dikerjakan berdasarkan pemahaman tentang key management ratio, tombol apa Betul, aja yang ada di sana, bukan cuman betul. komben kan. Iya, Kalau iya. misalnya Betul. ujungnya revenue-nya nggak bisa dinaikin karena komben itu udah mengcover semua yang harus ada di situ, ya gimana cara naikin itu? Mungkin dirubah komposisinya. Mungkin bukan cuman guru aja, mungkin ada salesnya di situ gitu. Jadi di gurunya sebagian dikurangin, di headcount reduction, ditambah di situ sales atau ditambah di situ influencer atau apa kan? Kan eh, nggak segampang, oh kombennya segini, oh kita naikin revenue-nya. Kalau misalnya bisnis bisa seperti itu, well, nggak usah dilihat ada key management ratio dong. ya cuma buku ini tuh emang harus diakuin kembali lagi ya. Buku ini tuh emang levelnya itu udah masuk level ya, udah masuk entry apa? Dia tuh udah masuk apa ya? Advance, cuma bukan advance yang paling advance lah. Udah masuk mulai masuk area advance sebenarnya buku ini gitu. Jadi cuma memang itu tuh di consider juga ya. Maksudnya memang artinya mungkin harus ada basic review juga yang cuma gue masih belum tahu ya nanti gimana cara memasukkan basic review of accounting or finance itu ke dalam materi ini gitu. Itu yang masih belum ada ide. Cuma gue setuju gitu. Artinya buku ini Tadi memang tuh masuk Mil, advance area gitu. menurut aku gampangnya cuma 2 kali sesi workshop tentang accounting, tentang gimana mindahin catatan laporan keuangan ke balance sheet. Nggak usah lah, mungkin kita pikirin dulu tentang cash flow statement, karena cash flow statement kan itu Ya. darah ya, mengalir ya. Tapi kan kalau laporan keuangan nih kita beraktivitas, Haro beraktivitas, Ilyadi beraktivitas, Mas Yandi kantor beraktivitas, kenapa bisa jadi begitu balance sheet-nya over time? And that's what managers monitor every quarter atau every year kan? Cuma gue masih belum ngerti sih maksudnya mas yang gitu satu orang itu apa buku dan case menurut saya harusnya dibahas dengan case di dalam G-Drive. Maksudnya gimana ya? Saya sorry mas Kalau Randy. ya, kalau menurut saya sih kalau misalnya dengan pendekatannya udah alan itu justru nantinya bakal ke mana-mana gitu. Mungkin dari sisi teman-teman udah punya little bit basic of accounting ya. Mungkin waktu S1 atau mungkin SMA-nya mungkin pernah belajar accountingnya dan itu menurut saya masih bisa applicable. Terus yang kedua, Karena teknik nggak punya, ah nggak punya. ya, nggak pernah belajar ini ya. Saya nggak pernah Kita belajar. Belajarnya autodidak. Iya. Terus yang kedua sih sebenarnya
di dalam case-case-nya, apalagi sudah membaca di dalam G Drive-nya Mas Emil, itu tuh udah terarah banget gitu. Oh, ini tujuannya buat belajar current ratio. Oh, ini buat bisa bedain antara flag-flag mana untuk perusahaan-perusahaan yang jelek gitu. Dan Tuh, seperti tadi pagi saya baca, bukan, nonton YouTube-nya Roy Sambel yang tentang financial shenanigan. Wah, ini Emil udah kayak gini nih, menjelaskannya betul. mirip Setuju itu. gua. Ya, cuma itu tadi sih tetap sorry banget ya. Itu PR-nya fuck up sih. Itu harus gua rombak semua PR-nya sih. Mengacaukan soalnya itu too much, Nggak, too much. ya kayak gini, itu Gitu. privilege lu ya mau ngerubah. Tapi menurut gua sebenarnya PR lo yang Mhm. lokasi udah bagus. Cuma kebanyakan aja. Sampai berapa tuh? 20 Ya, soal. Jangan 20 soal lah ya, gitu. Tapi menurut gue sih udah bagus. Nawar ya, enak ya, ya. ya. Enak ya Ya, kita value kita sama jadi mahasiswa bisa nawar PR, jangan iya, banyak-banyak. cuma maksudnya gue paham sih, maksudnya apa namanya, value-nya oke, metodologinya oke gitu, cuma dosisnya masih pada salah sih ini ya, Sama dosis-dosisnya ya. satu itu tadi Mil. Jadi apa namanya? Jadi, Kan kalau kita bahasnya per chapter Mil, apa namanya? Kasus itu pakai pasti ya ke balance sheet-nya, ke income statement tergantung tergantung pas lagi di chapter yang mana. Hanya saja misalnya contoh yang hari ini, kita kan balance sheet ya. Nah, di balance sheet-nya itu chapter ini baru ngenalin bagian-bagian balance sheet hubungan satu sama lain. Nah, begitu di kasus itu udah ada rasio, rasio. Menurut gua nggak apa-apa juga sih di bawah itu sehingga nanti waktu pas beneran bicara tentang rasionya udah kenal sedikit-sedikit tentang itu. Jadi apa namanya nggak masalah sih Mil model ini ya. Cuma jangan jangan PR-nya jangan kebanyakan aja 20 gitu. 20 menurut gue lu nyiksa kita gitu. Tapi iya itu salah sih, emang. tapi menurut gue metodenya bagus lah. Gue sih berbeda dengan Brit SOS dan gue apa merasa tertantang juga dengan cara belajar yang baru yang lo sediakan ini gitu. Meskipun gue udah pernah belajar dan udah pernah make juga ilmu ini gitu. Ya, so, paling tadi itu ya, gue tuh masih bayang juga sih coach ya. Apa gue pisahin aja reading material yang untuk basic knowledge-nya sama apa ya kayak apa case study apa ya kayak case study text-nya itu gue pisahin juga. Cuma nanti pasti pas ngebahasnya itu kita kayak bingung lagi gitu. Gue terbuka sih sama semua opsi ya. Gue tadi sempat mikir malah kayaknya materi itu mau gua delete semua gitu ya nanti dibuat ulang gitu ya. Cuma semoga sempat ya. Kalau emang memungkinkan pengen gua delete semua materinya ini. Nanti itu pisahin readingnya jadi dua. Jadi emang reading basicnya sama satu lagi itu adalah reading case study-nya. Jadi biar fokus gitu di situ. Ya. Nah, itu tadi Cuma ada gue masuk masih ada masukan di Mega tuh karena case study-nya. Jadi apa namanya menurut gue betul apa ini apa yang komit mau datang tiap minggu itu mesti diperhatiin sama ini gitu. ya, gue pengen nanya Ups. deh. Paling kalau gitu masalah dosis, ini masalah dosis ya. Eh kalau gitu ini kayaknya udah arahnya udah clear juga ya. Pertama itu PR sialan itu tuh harus bukan PR udah alam ya maksudnya. PR sialan itu tuh Sebenarnya ada sih di YouTube kayak 10 menit video pendek tentang gimana eh, apa bikin income statement basic ke pindahin gue iya pindahin ya residu dari income statement ke balance sheet. Maksudnya itu terpisah nggak usah di dalam sesi. Eh, Jadiin eh, beda prerequisite aja, jadiin ya prerequisite aja. jadiin prerequisite. Cuma tadi nih ya kita Ini kan materi jadinya dari YouTube untuk belajar ini penting untuk dipahami iya. gitu. oke Ditaruh I mean, di grup. managing businesses itu slightly atau bahkan dalam salah extremely different sama managing portfolio investasi kan. Kalau managing bisnis kita jarang untuk ngelihat maksudnya managing laporan keuangan bisnis sendiri tuh kita kan nggak terlalu ngelihat PE, ROI, ROA. Biarpun kita concern sama iya itu ya, tapi fokus kita bukan mengakses itu, tapi kenapa ROI-nya begini, terus sesuai sama bisnis kita, tadi itu kan ada komponennya, transportasi sama iya logistik, atau bayar konsultannya berapa, atau misalnya compensation benefitnya berapa, atau orang yang seperti itu kan, atau bayar konsultannya. Yang model-model begitu itu yang sebenarnya juga bagian sebelum kita pergi ke investasi atau monitoring investment decisions atau portfolio management kan.
Oke, Ya, ambil minum dulu ya bentar. ya gue juga sambil ngopi. Cuma yang tadi yang udah clear satu itu PR gila tadi harus dirombak. Jangan sesadis itu PR-nya. Mohon Ini high maaf level ini. gitu. Ya itu buat lo high level, buat yang lain kagak. Masalahnya itu. Buat gua aja PR high itu, level ini, Mil. oh itu PR-nya masih high level ya buat lu ya. Ya udah. Heeh, Oke, pakai mikir dulu ya gua. udah. Makanya tadi pas Mega bilang itu Ya. asset liability depresiasi interest itu nggak spontan itu. Interest nggak ada, kita nggak ngomong balance sheet kalau ngomong interest. Iya, Depresiasi kita nggak maksudnya pernah harus ya, hubung-hubungkan depresiasi sama balance sheet in apa iya, dalam satu helaan karena beda itu agamanya, bukan ya. beda agamanya, beda Beda tempat beda ngomongnya gitu. oke, Hmm. beda dimensi, satu di alam jin, satu di alam manusia gitu Hmm. kan. Yang itu lah. Ya analoginya gitu sih. Cuma gini sih udah ya. Jadi itu benar PR itu harus dirombak. Mungkin pertanyaannya jadi cuma dua, namun memang benar-benar lebih deep. Jangan terlalu apa ya, jangan terlalu ngambang kayak tadi lah gitu ya. PR itu harus dua cuma deep. Dan terus tadi itu juga ya memang clear. Kayaknya nanti gue bakalan coba rombak lagi ulang semua reading materialnya. Cuma nggak apa kalau mau baca yang sekarang. Cuma nanti kalau tiba-tiba gue delete ya maaf gitu ya. Cuma emang itu nanti harus dirombak dengan arah. Kayaknya gue harus misahin reading material yang basic sama reading material yang case ya. Itu kayaknya harus dibedain sih. Cuma gue masih belum tahu dosisnya aja gitu. Apa mau banyakkan materinya, case-nya berapa gitu. Atau malah banyakkan case-nya. Nah itu gue masih belum tahu ya. Cuma emang ada kasus-kasus kalau misalnya ada pertemuan khusus tuh kayak yang sesi 8 gue udah iseng kan kemarin coba bikin ya dikit-dikit dicicil gitu kan. Ternyata panjang ya 26 minggu ya gitu. Gue kayak sampai 8 aja kayak udah mau muntah gitu kemarin bikin sampai 8 ya. Terus saya bisa-bisa bukan burn atau bisa-bisa gue nanti writer's block gitu. Gue udah baca itu udah bikin sampai 8 kok kayak mau muntah gitu ya. Mau diterusin ke 9 gue udah kayak udah berapa hari udah ogah gitu terusin ke 9 nih. Nah, Mohon makanya maaf gue jujur-jujuran nih ya. Gue jujur-jujuran ya. Abis 8 ke 9 tuh gue mentok loh. Maksudnya gini. aduh kayak ogah lah gitu. Makanya Mil, sebenarnya begini, apa Iya. namanya, kemarin bisa juga sih sebenarnya kita bergantian tiap minggunya gitu ya. Ya, Masing-masing ngajarin dengan style masing-masing. Kita belajar dari itu bisa aja kalau mau dibalikin seperti itu. Tapi mungkin bisa, gak apa-apa. yang menariknya sebenarnya begini. Gini aja lah. Lu sekuatnya dulu, habis itu pokoknya ini namanya belajar gotong Hmm. royong. Lu sekuatnya dulu. Begitu lo bilang kayaknya mesti gantian deh, gue udah mentok nih. Oke, nanti paling gantian Iya. bisa Cuma apa semua pasti inilah itu mau. pasti mau lah kalau itu gue yakin ya. Cuma gue tuh ini aja kemarin tuh kepikiran gini. Kalau misalnya itu mau gue bikin nanti ada materi basic, ada Kayaknya ini case-nya. ini mesti udah materi after party kali ya Ah sebenarnya. udahlah, yaudah, dadah semua itu dimatiin dulu aja YouTube-nya coach gitu ya. Kasihan gitu. Iya, oke. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Ini jadi dengeran curcolan ini. Kita Tapi after party dulu. beginilah bagaimana Ya. kita memiliki dinamika untuk pengembangan kita bersama.